ya. Oke. Ikhlas semua ambil. Semua dia kasih aja, diberikan. Nggak ada gunung ini nggak ada, gua udah aja kayak pasangan putus pacaran aja. Nggak ada harta gunung ini, nggak ada segala macam. Yang penting lu ada nyumbang untuk anak gua aja kan. Tapi Virgon ceritanya kesel apa gimana ke Kakia? Curhatnya. Ini ya. Assalamualaikum. Aku bentar lagi harus naik nih. Iya, oke. Ini dulu ya. Iya, jadi gimana tuh? Apa tuh? Curhatnya itu? Gimana ngomongnya? Masa udah assalamualaikum ya? Dan kemana-mana? Lucu. Kaki, apa sih namanya? Kan Kak Virgon juga melakukan banding karena dia merasa Kalau itu mananya ke sana aja. enggak, curhat juga nggak sih? Kan dia kekeh banget ingin ngambil hak asuh anak karena dia merasa memang dekat dengan anak-anak. Enggak, bukan itu adalah alasan tersendiri dan gue paham banget. Niatnya nggak buruk sama sekali, tapi gue nggak akan bisa ngomong. Tapi niatnya sama sekali nggak ke arah merebut apa segala macam, enggak. Oke. Gitu aja. Oke, support deh buat Kak Virgon sebagai temanmu. Gue gitu doang. Gimana menjalani sebuah masalah sesantai dan ini Harus kakak memiliki masalah yang jauh lebih besar lagi sebelumnya. Berat atau begini, enggak sih, enggak lebih parah daripada dulu. dan dirimu pernah mengalami Gue bersyukur, poinnya cuma sekarang ngerasa apapun yang terjadi sama gue di masa depan itu nggak lebih enjoy aja. dan itu kamu sampaikan ke abang. Sampai iya dia juga udah tahu aku lah, mana ada aku nangis ini tuh. Nah kan nangisnya kalau momen doang itu juga bener, jelas. nggak jelas. Dia juga nggak tahu kenapa gue nangis. Terakhir, proyek terdekat kamu dalam karir, pasangan hidup 2024 udah bentar lagi nih, tinggal sehari. Project apa ya? Ya masih motoran aja sih sebenarnya. Udah arungi hidup dengan begitu bahagia aja. Ada kerjaan ya, alhamdulillah. Nggak ada kerjaan yang kita cari. Harus, Pada cari yang lain, balik lagi tuh. bener. Cari kerja. Kalau pasangan sendiri, Pasangan gimana ntar aja. kalau masih enjoy dengan yang sendiri, Ya enjoy nggak enjoy sih, cuma maksudnya buat nyari nggak deh, ntar aja gampang. Udah ringan. Princess suka bertanya, Minta Umi, adek, minta adek. itu ngomongnya gimana itu? Umi, mau punya adek. Bapak lu udah nikah, bapak kamu udah nikah, ngapain nama aku? Main dari Umi, tadi dulu ya nak cari di Maret ada nggak? Udah cari di Umi nggak ada. Beliin boneka bayi, nggak mau boneka. Sabar ya nak. Nah dulu Umi nyari duit dulu udah buat sekolah kamu kan? Iya, mahal. bener. Berarti di usia yang belum terlalu mengerti ya Apa? si adik Si Princess. Iya, nggak ngerti kenapa kamu dari bapaknya ya. Apa yang ngurus, serah lu nak. Terus gimana lu ngurus juga gue yang kagak kerja ya. Tadi dulu. Oke, terima kasih kakak. kasih, Kak Tia. Sehat-sehat. Bentar. Oke, yuk aman. Oke. Yuk, bismillah. Oke, Kak Tia, apa kabarnya nih? Bahagia selalu. Oke, susah banget nih nyari dirimu. Kalau boleh tahu apa sih aktivitas dan kegiatanmu gitu kan, kayaknya padat banget. Susah nyari karena emang bukan dasarnya cari panggung ya. Emang kelayapan aja, emang nggak pernah diem di satu tempat kayak satu hari janjian nih kita. Tahu-tahu di jam berikutnya udah di mana gitu. Emang agak sibuk banget. Gak bisa ditebak. Oke, hobi motoran sejak kapan sih kak? Dari SD. SD udah bawa motor. SD udah nyolong bawa motor. Motor apa nih? Dulu tuh Kinko. Motor Cina gitu ya. motor Cina. Oh yang Adanya dulu mah itu ya udah bawa Matic atau Matic? Pertama kali Matic. Pertama kali Matic. Itu usia berapa tuh? Kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4. Kelas 3, kelas 4. Memang udah Ya, jatuh mah ya udah. Paling ketahuan nih gara-gara jatuh. tapi ada turunan orang tua suka motor Enggak, juga jadi gitu, dulu papa tuh pernah ngeliat cewek naik moge, terus papa bilang, ih keren tuh cewek. Ah udah tuh langsung ke kepikiran tuh. ih keren. Iya bener keren. Oke, nah akhirnya kan dirimu benar-benar menekuni dan menikmati. Apa sih ketika dirimu udah nangkring di atas roda 2 itu? Apa ya? Sama dulu tuh kalau misalnya jalan-jalan sama keluarga gitu kan naik mobil kan, kayak ngebayangin tuh pengennya tuh kena alam gitu loh, angin kayak kan ngeliat tanaman tuh kayak wah kayak indah banget gitu kayak gitu ya kan. Dari situ awalnya juga begitu nyobain tangan begini kena Daud sakit ya bun. nggak jadi terus ya tuh emang udah apa ya, lebih efisien aja, lebih cepat, terus hujan apa segala macam ya nggak apa-apa, emang suka alam. Dan sampai akhirnya sekarang Kayak gila motornya sampai sekarang. Motor sampai kaki patah, aku belum trauma, alhamdulillah. Mudah-mudahan enggak kan. pernah kaki Mobil patah. tabrakan selesai trauma, gue langsung wah gitu. Ini kaki pernah patah. Pernah patah. Itu momen apa? Itu lagi touring bareng Imam Darto di Brokoli, kita mau ke Batu Manis. Tapi ternyata kecelakaan juga, jadi ditabrak orang. Jadi ditabrak orang. Oke.
Udah berapa rute yang kamu? nggak banyak sih, soalnya kan masih kepotong sama syuting dan lain-lain. Jadi ya semutnya aja. Tapi cari waktunya gimana tuh Kak? Touring kan nggak bisa sehari 2 hari ya, kayak kalau jauh Tapi gitu. kayaknya kalau buat touring diutamain ya. Utamain touring dibanding kerja. Iya, touring dulu ya. Tapi kalau ada cuan cepat mah ya udah gas. Oke, Kak Kia, apa yang belum pernah kamu jelajahin di Indonesia ini dengan roda 2-mu? Banyak banget. Pengennya sih nanti kedepannya ya bisa motoran juga bareng kayak teman-teman semua. Touring keliling Indonesia itu masih pengen. Cuma kan kita masih harus cari angkat nih. Iya benar. Buat anak kan baruan ya. Belum ada. Tapi rute yang paling mengesankan untuk Kaki apa? Ya ketabrak kaki itu kali ya. Mengesankan sekali, belum nyampe setengah jalan sudah tidak Dari bisa mana lanjut. ke mana itu? Dari mana ke mana Dari tuh? Bandung mau ke Batubara. Nah, pada saat dirimu mengalami kecelakaan itu, orang rumah, keluarga terdekat komentar apa? Dari situ langsung ada di bukan Dedi. Lupa dulu. Siapa tadi gue sebut ya? Dedi. Bukan Dedi, tadi dulu. Oh, Edi Brokoli. Edi Brokoli. Bang Edi Brokoli langsung kayak manggil teman-temannya buat antar balik ke rumah. Kayak naik mobil pick up gitu. Dan ketiga, udah nyampe rumah ada papa, rumah sakit, datang. Tapi orang tua gimana sih Kak ngelihat anaknya patah kayak gitu? Udah jangan main-main motor lagi ya Kayaknya begitu. udah capek ya ini ngomongnya ya. Ya bokap juga udah capek nasihatinnya, ya udahlah, udah pasrah aja deh juga. Tapi Kak Kia kan punya anak cewek juga nih. Ini Jangan gimana dong, nih? anak gue Nah, jangan. itu kenapa tuh Iya. begitu? Anak gue udah gue rayu-rayu, kamu nanti naik mobil aja ya. Nggak mau motor ya. Cuma ya harus pasrah juga lah, tahu diri ya. Kenapa Kak Kia anak dilarang? Sedangkan kamu aja sendiri, Karena cewek. kamu kan juga cewek. Kamu kan juga cewek. Gimana? Karena mungkin merasa kamu pernah mengalami hal Karena yang nggak semua orang bisa tetap ketawa ketika kaki patah ya. Nggak semua orang bisa tetap tersenyum ketika jatuh, beset apa segala macam. Ngebayangin anak yang begitu princess ya kan tiba-tiba jatuh kayak aduh jangan deh, copot jantungnya. Dia kebeset dikit aja udah stres. pernah pernah Dia pernah digigit ular palanya malah. dia. Ular gede. Pelihara. Oh. Mereka udah stres banget kan, aduh gimana anak gue. Cuek deh. Oke, pernah ada di titik yang pengen berhenti dulu motoran atau gimana? Pernah waktu habis lahir. Kirain udah gak akan nyentuh motor lagi karena udah sibuk urusan. Gak bisa. Motor udah saya lepasin kasih orang, gak bisa tetep ujung-ujungnya nyari motor lagi. Gak bisa. Berapa motor di rumah? Sekarang setengah satu. Rumah satu. Oke. Sosial biasanya kan kalau anak motoran itu punya jiwa sosialnya yang tinggi banget gitu kan. Nah, Kak Kia sendiri sama teman-teman motoran itu sudah melakukan apa dalam Biasanya jiwa kalau sosial? sama tim main cantik, kan ada main cantik kayak Kapolri Sofia dan lain-lain itu, kita emang banyak kalau ada kegiatan pasti harus ada positifnya, kayak berbagi kemana atau kita datang tempat apa segala macam yang berkembang gitu. Kalau di motor besar Indonesia juga mereka lebih ke acara-acara besar tapi dikumpulkan dana untuk undang anak-anak yang jatuh berapa ratus atau berapa. Nah, ini terakhir kemarin ini ada kegiatan atau seperti Kemarin apa? terakhir main cantik deh kayaknya apa ya? Oh enggak, kemarin nonton bola, nonton balap. Oh, nonton balap ya. Oke. Oh itu kan undangan. Undangan. Oke. Kak Kia, lagi-lagi namamu Dia diseret-seret. lagi. Nggak ngerti. Sempet kesel gak sih? Sebel gitu? Nggak sebel sih. Aku belum lihat sih sama sekali, baru ngeliat ininya doang, judulnya doang kan. Apa sih? Ulang tahun doang aja gitu, ulang tahun doang gitu. Yang waktu itu kita ketemu kan? Yang mana waktu ya? kita ketemu di daerah Di Easy. Easy. Iya, di Ah, situ itu lagi kan? Di karena, situ itu lagi, kita kenal situ ketemu lagi. di situ. Itu momennya gimana sih sebenarnya? Yang pertama kali banget itu. Nah, Ulang tahun bos aku, Oke. yang punya tempat, undang semua. Ah. Itu kan banyak artisnya kan, nggak cuma kita berdua ya. Ada banyak lah pokoknya. Tiba-tiba pas mau turun, biasa gue tahu dong kalian wartawan pasti ngincer dia dong. Kan? Udah diem dulu bang, diem dulu, diem. Kalau gue kan lewat pasti aman nih. Kiranya pas turun kecik-kecik, lagi aduh kenapa jadi ketua? Gue aja masih pegang bantal yang Kenapa jadi gua? Enggak, tapi memang momennya kalian berdua datang bareng-bareng. Kita emang akrab banget, emang segitu akrabnya. Kan dia lagi susah juga, pas dia susah kita ada, apa gitu gue lagi susah juga semuanya ada. Jadi kita emang saling support semuanya. Seberapa akrab atau sedalam cerita apa sih? Saling Kalau ceritanya. seberapa akrab, intinya dari awal udah aku tegasin bagi dia aja. Kia Putri, cowok dikasih rahim itu Kia Putri.
Coba dikasih rahim. Segitu Istilahnya. gue laki-lakinya. Istilahinnya gitu. Iya, dia udah cuma dikasih rahim udah yang penting ada lagi. Segitu dia tahu aku kayak lakinya kayak apa. Emang akrab, mau kabar-kabaran ada kainat dulu aman-aman aja, nggak ada Sudah. cuma sekarang kan mungkin dia makin lagi bebas dan lagi segala macam, jadi dia lebih banyak kumpul dan apa di Bandung karena dari Jakarta Balik ke Jakarta. Jadi lebih ketemu lagi ya. dan nggak cuma kita, ceweknya juga nggak cuma aku doang tuh dia Tapi keganggu nggak sih kak sama netizen Berita yang itu gitu. lebih ke PR gue, jadi kagak bisa ngambil job apa ya karena tadi takutnya kayak gini nih, Iya. nyakutin ke situ lagi. Kalau kemarin kan mereka masih punya masalah, aku takutnya nanti kalau disangkut-sangkutin jadi Dibilangnya. runyam di sana. Sabar, ya udah. Kalau sekarang sih ya cuek aja, emang gak ada apa-apa. Posting-posting cuek-cuek aja. tapi kenalnya sendiri berarti dari Kak Ina juga kenal ya? Puter Kaina, laki ya. Apa Nah, tuh? udah. Aku kenal ya Virgo dulu. Duluan. Udah lama baru dikenal ke Kaisa. Berapa tahun tuh kak? Lebih dari 2 tahun. Sebelum masalah ini terjadi lah ya. Jauh Aku masih kenal jauh. Kaina sebagai sosok perempuan yang bisa aku contoh untuk menjadi perempuan gitu. Oke. Laki banget nih. Nah, nih lu harus ketemu sama ini gue gitu. Berawal dari situ sih. Berawal dari situ. Yang kak bener Kak Kia diberikan job sama Manajemen ada ya? Manajemen. Nggak ada satu. Karena ada berita Makanya itu. kemarin akhirnya pertama kali aku mau buka suara karena itu kan. Itu dari almarhum Roni Galung, mungkin tahu, komedian zaman dulu. Dia udah meninggal. Dia cari aku ke Bandung, dia nyuruh aku balik lagi ke Jakarta untuk kerja. Itu dari itu. Nggak ada sama sekali dari Berarti pure memang itu Pure dari- linknya Kak Kia sendiri lah ya, bisa ya, ke menegaskan itu. Terus Kak Kia, bener nggak sih sebelum ini terjadi, maksudnya huru hara ini terjadi, Kak Kia pernah dijodoh-jodohkan sama Kak Basis Ina, sama sama gitarisnya Kak Virgo. Kak Virgo. Oh, Nah aku itu dijodohin gimana sama itu? orang. Mm-mm. Iya pernah. Jadi sebenarnya ketemunya kedua kali sama Kak Ina ya. Ya, Kak Ina. Lagi nongkrong, jadi abang ngomong gini, ya udah lah lu, ini gue kenalin sama temen gue, gue cariin lu cowok yang baik-baik kok, jangan macam, lu jangan asal-asal lah, karena kan aku curhatnya juga ke dia kan. Oke. Ya udah pas datang ternyata dia cuek, jadi kayak nggak ada chemistry, ya udah aja. Terus dia kayak minta maaf kan si Firman, abang Firman minta maaf. Nah, soalnya Ki gue nggak tahu, ternyata kayaknya kalian Nggak cocok. Ya udah sih slow aja main. Simpel, kalau gue mah terus simpel banget kalau pikir. Iya karena Ya enggak. Oke, karena kalian memang sudah ternyata bersahabat lama ya. Iya, dan emang satu dunia kan, Satu dunia, satu motor. Oke. Dan gak saling baper ya, kan katanya sahabatan cewek cowok. Baper. Sejauh ini sih enggak ya, sejauh ini kita emang saling support. Saling support. Mau gue punya pacar kek, mau dia gimana kek, saling support aja. Nah kan sama-sama sudah punya keluarga nih. Kak Kia sempat Sudah pernah punya keluarga. Sudah pernah punya keluarga gitu, sama-sama sudah pernah. Itu kan juga gue bilang, gue senior lo ya. Iya kan, Betul sih. Seceplosannya itulah ya. Gue senior lo ya. Tahun berapa lo S1-nya? Seceplos itu. Nah, oke. Pada saat sama-sama pernah punya keluarga, pasangan-pasangan mengenalkan pasangan satu dengan sampai sekarang juga kan suami aku masih suka antar anak rumah, cuek-cuek aja. Maksudnya kayak cerita, lu gimana, lu enggak, biasa aja, cuek aja sih. memang pada dasarnya tidak ada apa-apa ya ternyata. Memang dasarnya kita seakrab itu aja, seakrab yang dia manggil aku cek mau gitu, nong lu di mana ya gitu, ayo ini ada motor nih jalan. Bosan gabut ngopi. Sampai akhirnya kamu disebut orang ketiga dari pihak sana, Itu tapi kan bukan. nama kamu juga tuh hari pertama tuh. Iya benar. Iya benar tuh. Jadi harusnya saya nanya anda, kenapa itu bisa terjadi? Nah makanya menjelaskan nih Kak Kia, akhirnya kamu ke bawah-bawah nih, padahal pada dasarnya sebenarnya kalian berdua memang sebelumnya memang sudah kenal dari awal gitu. Kenal, dan itu emang ulang tahun bos aku, dan emang dititipinnya ke aku sih, misalnya kayak itu gue mau undang apa sih Oh lewat kamu. ya kan memang Oke. Amanah. itu mulai lagi kasus cuy, gak enak kan. Bener aja kena. Aduh, Kejadian. ribut gue di dalam sampai kenapa kena aja bilang gue lagi keseret, maksudnya kalau nyetopin dia doang ya udah gitu kan, Iya, normal. bener. Iya. Gue dibawa. Karena pada saat itu kamu datangnya berbarengan, itu kali ya yang jadi. Tahu lah tuh, terus ada mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab kan. Bener. Tapi yang di postingannya Bang Virgon sendiri itu emang berdua doang apa gimana Kak Kia? Yang makan warteg ya? apa Enggak, keliling itu warteg emang ngumpul dulu nih, nanti baru jalan keliling. itu di momen apa Kak Kia? Itu berapa hari lalu, gabut aja, momen gabut. Momen gabut. Dan tapi tetap circle-nya circle motoran pada saat itu. Motoran. Dan ternyata gambar itu menimbulkan masalah lagi nih katanya nih.
tapi kita udah cuek. Kaki risih nggak sih di akhirnya di Kalau kemarin lumayan risih karena takut ngeganggu proses mereka atau apapun itu, mau baikan mau apa itu takut ganggu apa karena udah emang sebisa itu mungkin besok gue juga bakal posting lagi, mungkin ntar gue bakal nonton di panggung kalau gue ngefans. Iya, benar. Gue ngefans dari gue nanti malam dia manggung nih. iya tadinya mau kesana cuma kan ternyata Ada undangannya dia. Oke. cuek gitu bodo amat. Tapi kesal juga nggak sih Kakia? Kan komentar netizen banyak yang menggiringnya Kakia dibilang wah ini nih orang ketiganya nih gitu kan, sempat yang kemarin yang dituduhkan dan dilaporkan. Ya kalau netizen tuh nggak bisa disalahkan, mereka kan dapetnya juga dari bekas ini A, bekas ini B, Comot sana comot ya sini. udah Spekulasi. kita kan juga nggak orang baru juga, kita kan digosipin juga dari dulu udah ada, belum kemarin sama Kak Vicky, belum udah biasa. Udah biasa. Oke. Menghambat karir Kakia juga nggak sih dengan kejadian-kejadian seperti ini gitu? Lebih ke harus lebih teliti aja sih sama dia, takutnya nanti kalau datang ke mana atau digebek lagi kapal di kamera. Aku orangnya jarang banget mau jalan soalnya. Iya, benar. Kabur-kaburan mulu kan? Iya. Sulit banget kayak belut. Minum dulu Kakia. Enggak apa-apa, istirahat dulu. Terus gimana? Sumpah. Sumpah ada tisu. Kan Kakia sendiri kan udah nggak risih gitu ya. Tapi Bang Virgon sendiri ya Ada cerita juga nggak sih? cuek. Oh cuek Orang juga. itu juga postingan dari dia kan yang foto. Memang dia yang foto. Ya kan tangan dia. Iya benar. Ya, cuek aja kita mau dari udah sih. Ada indikasi dia pengen digosipin nggak sih? Enggak sih Enggak Kakia? lah. Dia lebih ke cuek sih. Gak sama gue doang sebenarnya yang ngepost gitu. Cuma pas banget gue yang repost aja ya kan. Ulang tahunnya juga aku nge-post Post, juga. cuek aja. Sampai dialog dia pas di atas panggung ngucapin apa buat aku juga aku post juga. Kan ada kisahnya tuh di situ diceritain soal dari awal ketemu. Jangan-jangan Kakia juga inspirasi dalam membuat lagunya Kak Virgon? Enggak, justru aku suka banget sama dia karena lagu dia yang pertama itu tuh ngerasa kayak gue banget nih. Yang apa tuh judulnya? Yang judulnya apa sih yang pertama tuh? Liriknya. Liriknya. Lirik. Gitu apa sih? Dia best. Iya. Itu gue tahu dari zaman SMP nih, temen nih ada teman mainin terus kayak belum ada bluetooth belum ada apa, dia masih kayak ih gue rekam dong gitu. Sih dari situ begitu kenal juga nggak tahu dia nyanyi sebenarnya, pokoknya ya udah anak motor gitu tahu si aja maaf Iya nggak disebut. iya ternyata ya kan Ya udah. nonton dong gue ikut nonton masalah lagi ada yang ngeprek bodo amat terserah dah. Tapi kalau jujur tipe Kakia nggak sih? Kalau tipe gue nggak ada tipe sih ya, itu mah ya kan saya sudah pernah hancur rumah tangga ya ini lebih santai. Tapi Kakia sendiri kan ada orang yang bisa dari sahabat jadi cinta, tapi ada juga yang jatuh cinta sama orang lain gitu. Kakia tipe yang mana? Cinta sama orang lain Kakia Baru ketemu gitu langsung jatuh cinta. Ada juga orang yang kayak harus kenal dulu, deket berlama-lama dulu. jadi temen, jadi sahabat. Kayak sekarang ini Kakia gitu. Kakia tipe kalian mana? nggak mikirin Nggak mikirin. Apa karena masih trauma jadi harus lebih selektif? ke fokus ya anak dulu kali ya, maksudnya kalau ada yang mendekat dan emang bisa mengayomi kami dan segala macam ya why not gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak cuma datang bercanda apa ngajak main tapi deketin anak ala doang ya males juga, jadi kayak nggak terlalu mikirin. Yang penting anak gue berhasil mensupport dan membagikan anak gue dengan baik. Jangan Kalau baik. lu mau gabung tapi jangan rusak. Oke. Itu aja. Tapi Kakia sama Virgon kan sama-sama udah punya anak nih, ada rencana kayak playdate gitu nggak sih? Ya kalau Ajak main. dapat izin dari ibunya kayak nggak apa-apa lah. Kalau bisa sama ibunya doang juga ya nggak masalah. Barang ikut ibunya juga ikut gitu ya? Biasanya kalau beda sama ibu sama ibu kan? Iya, Cuek apa cuek aja. Secueknya tetep lah. Orang menanggapi apa gitu. Tapi kalau pada dasarnya sama Kakia sendiri tidak ada perasaan apapun kan? Atau saat ini memang tidak ada Lebih perasaan? ke peduli ya. Peduli gitu terus kayak ya seru apa kayak gitu doang. Kayak misalkan aku mau curhat aja misalnya. Hurufnya panjang nih, abang gitu. Dia sampai kayak, nih gue doang, gue baca chatnya tuh kedenger tuh nadanya tuh, kayak gitu dia. Sebegitu deketnya kalian ya? Segitu dia Akrabnya. kocaknya kita sih. Dan gak cuma dia doang, kita emang main banyak di grup juga, berapa grup juga ada kita lagi juga. Cuma mungkin yang gabut yang kebetulan kita gitu ya. Oh ya di mana? Enggak, kayaknya karena sama-sama masih ini nih masih miss sendiri-sendiri nih. Jadi dicocok logi deh jadinya. Sama-sama chill juga ya berarti. Kakia kalau misalnya seandainya
kan dia bilang yang penting anak dulu nih, apalagi Kaki kan seorang single mother ya kan, single parent gitu kan ya. Berarti si abang udah kenal si kakak si kecil, si princess. Kalau kan pernah aku ajak nonton juga, nonton Virgon manggung. Cuma dia mau princess, kena panas lah, nggak panas ya Allah kata gue. Akhirnya di sono kita sendiri di tengah. Dirimu tipikal orang yang kalau mama punya temen harus kenalin ke anak. Maksudnya ya kenalin aja, misalnya mau main ketemu seininya aja, selewatnya aja. Teman Umi aja gitu kali. Kemarin juga sama Kak Vicky Prasetya kan kita ada acara di Bandung, bertiga di mobil Kak Vicky. Coba aja foto post, nggak jadi gosip ya? Nggak jadi gosip. Kenapa tuh? Mohon maaf nih gue mah. Berarti kenalin ke anak temannya Umi aja gitu kan? Kenalin ke anak teman Umi aja, semua teman Umi. Ya emang teman mau kenalin apa? Kaki akhirnya kamu muncul dan mau ngomong gitu, membuka suara apa sih Kaki? Karena kenapa sudah kenapa? Jadi gue gak akan ngerepotin nanti urusan mereka di sana gitu kan. Terus ya karena topiknya dibawanya kesana kayak gue ngemis, ya oke, gue pengemis pekerjaan. Itu enggak, saya emang ngemis kerjaan, iya benar lain-lain, oke kan. Tapi kayak ya kan waktu itu almarhum kagak bisa ngelawan dong, kan. Udah itu doang sih sebenarnya. Cuma kasih gue doang mikir, udah nih gue harus tegas bahwa ini job yang gue dapetin itu dari almarhum Dulu Galuh dari sana. Udah itu doang sih. Hanya itu saja. Okay. Tapi setelah statement Kak Ina kayak gitu, Kaki ada hubungin Kak Ina nggak buat? Enggak, mengklarifikasi. Sebelumnya biasa aja kita kan, aku support apa segala macam juga. Kalau udah kayak gitu mah kayaknya ya udah lah ya. Tapi hubungan berarti merenggang sama Kak Ina? Atau sengaja memang ingin melepas diri aja biar nggak pernah chatting. Enggak, ya Allah, beberapa chattingan itu nggak ada yang cuek gitu. Ketemu Yayu ngobrol enggak. Orang tua komentar apa Kaki ya? Karena kamu selalu disangkut pautkan dengan. Ada bilang ntar kalau ada gue sih udah jimat ya. Oh. Kayaknya Cilnya nurun dari papanya nih. Iya. Ya lebih ekstrim gitu ya. Slow ya Pak ya udah. Kaki pihak sana bilang nyari panggung, pengen pansos, deketin Virgon. Gimana komentarmu? Pansos deketin Virgon, perasaan mohon maaf lagi itu kesalahan Anda. Anda yang nyamperin saya. Iya benar. Bukan saya yang nyamperin kalian. Iya dong. Saya menghindar nyari mobil, ya mana mobil gua. Masih dikira apa kan? Iya. Kalau nyari panggung masa ya gue bawa begituan. Nyari panggung ntar dulu ya. Taruh dulu ya kan, cantik terus. Iya, itu gue nyari panggung. Karena biasanya ngomongnya kan begitu, seperti itu gitu. Apa-apa kalau dia ngerasanya begitu ya, kalau ada panggung ya panggung masing-masing, beda dunia. Lu kan panggungnya ke sono, gue panggungnya beda lah, syuting dan lain-lain. Oke, benar. Nah baru ini aja nih gue kena gosip. Selama ini cuek aja ya. Selama ini maaf ngomong apa gitu kan, mantan suami sebut-sebut. Itu kan gak gue buka-buka ya. Iya, ya udah aja. Ya udah kan udah selesai ya kan. Ya udah aja, masih temenan. Ya Kaki ya, banyak banget pasangan muda balik lagi, pasangan muda yang divorce terus akhirnya ribut sama sang mantan, tapi dirimu dengan sang mantan justru malah mantan suami. Apa sih tipsnya dan apa yang membuat kamu tetap rukun sama pasangan? Karena kan aku juga mantan pasangan. Apa ya bilang korban kedua orang tua aku bisa kan. Aku tahu rasa dijauhin sama salah satu. Aku lebih suka anak aku dapat lengkap. Malah kalau bisa paket komplit sama bininya Ono sama laki gue ntar. Itu kan lebih bagus buat anak. Punya double orang tua ya. Daripada dipaksakan dalam rumah tangga acuh berantakan, anak aku ngeliat bagaimana kejadian di dalam rumah tangga. Buat aku lebih, buat aku pribadi ya, lebih baik bisa tapi tetap akrab. Gitu. Halo Kak. Woi. Aku di samping lagi di Starbucks lagi wawancara. Iya, yuk. Aku pakai 5XL. Oh, baju apa? Buat jaket. Bebas lah, XL, M boleh, L boleh. L aja lah. L aja lah. Kaos gue gombrang tuh. Yuk, thank you. Saya soalnya nggak ada perebutan apapun, namain dulu ya. Iklan semua ambil. Semua dia kasih aja, diberikan. Gak ada gunung ini, nggak ada gua udah aja kayak pasangan putus pacaran aja. Nggak ada kata gunung ini, nggak ada segala macam. Yang penting lu ada nyumbang untuk anak gua aja udah. Tapi Virgon ceritanya kesel apa gimana ke Kaki ya? Curhatnya ini. Ya. Assalamualaikum. Aku bentar lagi harus naik nih. Iya, oke. Ini dulu ya. Iya, jadi gimana tuh? Apa curhatnya itu? Gimana ngomongnya? Masa udah assalamualaikum ya? Jangan kemana-mana. Lucu. Kaki ya,
apa sih namanya kan Kak Virgon juga melakukan banding karena dia merasa Kalau itu mananya ke sana aja. enggak curhat juga nggak sih kan dia kekeh banget ingin ngambil hak asuh anak karena dia merasa memang dekat dengan Enggak, anak-anak. bukan itu adalah alasan tersendiri dan gue paham banget. Niatnya nggak buruk sama sekali, tapi gue nggak akan bisa ngomong. Tapi niatnya sama sekali nggak ke arah merebut apa segala macam, enggak. Oke. Gitu aja. Oke, support deh buat Kak Virgon sebagai temanmu. Gue gitu doang. Gimana menjalani sebuah masalah sesantai dan ini Harus kakak memiliki masalah yang jauh lebih besar lagi sebelum-sebelumnya. berat Atau begini, hai enggak sih, nggak lebih parah daripada dulu. dan dirimu pernah Gue mengalami bersyukur, poinnya cuma sekarang ngerasa apapun yang terjadi sama gue di masa depan itu nggak lebih Oke. enjoy aja. dan itu kamu sampaikan ke abang. Sampai iya dia juga tahu aku lah, mana ada aku nangis ini tuh. Nah, kan nangisnya kalau mau main doang, itu nggak jelas. nggak jelas. Dia juga nggak tahu kenapa gue nangis. Terakhir, proyek terdekat kamu dalam karir, pasangan hidup 2024 udah bentar lagi nih, tinggal sehari. Project apa ya? Ya masih motoran aja sih sebenarnya. Udah hidup dengan begitu bahagia aja. Ada kerjaan ya alhamdulillah, nggak ada kerjaan yang kita cari. Harus, Pada cari yang lain, balik Bener, lagi tuh. bener. Cari kerja. Kalau pasangan sendiri, Pasangan gimana ntar aja. belum masih enjoy dengan yang sendiri. Ya enjoy nggak enjoy sih, cuma maksudnya buat nyari nggak deh, ntar aja gampang. Udah dengar. Princess suka bertanya, Princess suka bertanya, Minta Umi, adek, minta adek. itu ngomongnya gimana itu? Umi, mau punya adek. Di bapak lu udah nikah, bapak kamu udah nikah, ngapain nama kamu? Main dari Umi, tadi dulu enak cari di Maret ada nggak? Oh, udah cari Umi nggak ada. Beliin boneka bayi, nggak mau boneka. Sadar enak. Nah dulu Umi nyari duit dulu udah buat sekolah kamu kan? Iya, betul. mahal. Bener. Berarti di usia yang belum terlalu mengerti ya Apa? si adik. Si Princess. Iya, nggak ngerti kenapa kamu dari bapaknya ya? Apa yang ngurus, serah lu nak. Tetap gimana lu ngurus juga gue yang kagak kerja ya. Tadi dulu. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih, Kak Tia. Sehat-sehat. Bentar. Oke, yuk aman. Oke. Yuk, bismillah. Oke, Kak Tia apa kabarnya nih? Bahagia selalu. Oke guys, susah banget nih nyari dirimu. Kalau boleh tahu apa sih aktivitas dan kegiatanmu gitu kan, kayaknya padat banget. Susah nyari karena emang bukan dasarnya cari panggung ya. Emang kelayapan aja, emang nggak pernah diem di satu tempat kayak satu hari janjian nih kita. Tahu-tahu di jam berikutnya udah di mana gitu. Emang agak sibuk banget Gak bisa ditebak. Oke, hobi motoran sejak kapan sih kak? dari SD. SD udah bawa motor. SD udah nyolong-nyolong bawa motor. Motor apa nih? Dulu tuh ha? Kinko. Motor Cina gitu ya. Motor Cina. Oh yang Adanya di rumah itu ya udah bawa kabel. Matic atau Matic. Matic? Pertama kali mah Matic. Pertama kali Matic. Itu usia berapa tuh? Kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4. Kelas 3 kelas 4. Memang udah apa sih? Jatuh mah ya udah. Paling ketahuan nih gara-gara jatuh. tapi ada turunan orang tua suka motor Enggak, juga jadi gitu, dulu papa tuh pernah ngeliat cewek naik moge, terus papa bilang, ih keren tuh cewek. Ah udah terus langsung ke Kepikiran tuh. ih, keren. Iya bener keren. Oke, nah akhirnya kan dirimu benar-benar menekuni dan menikmati. Apa sih ketika dirimu udah nangkring di atas roda 2 itu? Apa ya? Sama dulu tuh kalau misalnya jalan-jalan sama keluarga gitu kan naik mobil kan, kayak ngebayangin tuh pengennya tuh kena alam, gitu loh, angin, ya kan ngeliat tanaman tuh kayak wah kayak indah banget gitu kayak gitu ya kan. Dari situ awalnya juga begitu nyobain tangan begini kena daun sakit ya bun. Nggak jadi. Terus jatuh emang udah apa ya, lebih efisien aja, lebih cepat. Terus hujan apa segala macam ya nggak apa-apa, emang suka alam. Dan sampai akhirnya sekarang. Kayak gila motornya sampai sekarang. Motor sampai kaki patah, aku belum trauma, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak kan. Pernah kaki Mobil patah? tabrakan selesai trauma, gue langsung wah gitu. Ini kaki pernah patah? Pernah patah. Itu momen apa? Itu lagi touring bareng Imam Darto di Brokoli, kita mau ke Batu Manis. Tapi ternyata kecelakaan juga, jadi ditabrak orang. Jadi ditabrak orang. Oke. Udah berapa rute yang kamu Nggak banyak sih, soalnya kan masih kepotong sama syuting dan lain-lain. Jadi ya semutnya aja. tapi cari waktunya gimana tuh Kak? Touring kan nggak bisa sehari 2 hari ya kayak kalau jauh Tapi gitu. kayaknya kalau buat touring diutamain ya. Utamain touring dibanding kerja. Iya, touring dulu ya. Tapi kalau ada cuan cepat mah ya udah gas. Oke, Kak Tia, apa namanya? Apa yang belum pernah kamu jelajahin di Indonesia ini dengan roda 2-mu? Banyak banget. Pengennya sih nanti kedepannya ya bisa motoran juga bareng kayak teman-teman semua. Touring keliling Indonesia itu masih pengen.
cuma kan kita masih harus ada akademik. Iya benar. Buat anak kan baruan ya. Belum ada. Tapi rute yang paling mengesankan untuk Kaki apa? Yang tetaprak kaki itu kali ya. Mengesankan sekali, belum nyampe setengah jalan sudah tidak Dari bisa mana lanjut. ke mana itu? Dari mana ke mana Dari tuh? Bandung mau ke Batulara. Oh, nah pada saat dirimu mengalami kecelakaan itu orang rumah, keluarga terdekat komentar apa? Dari situ langsung ada di apa Dedi? Apa gitu? Tadi gue sebut ya? Dedi. Bukan Dedi, tadi dulu. Oh, Edi Brokoli. Edi Iya, Brokoli. Bang Edi Brokoli langsung kayak mobil tempatnya buat antar balik ke rumah. Kayak naik mobil pick up gitu. Dan ketiga, udah nyampe rumah ada papa, rumah sakit, antar. Tapi orang tua gimana sih Kang melihat anaknya patah kayak gitu? Udah jangan main-main motor lagi ya Ya begitu. udah capek ya ngomongnya ya. Ya bokap juga udah capek nasihatinnya, ya udahlah, udah pasrah aja deh juga. Tapi Kaki kan punya anak cewek juga nih. Ini Jangan gimana dong, nih? anak gue Nah, jangan. itu kenapa tuh Iya. begitu? Anak gue udah gue rayu-rayu, kamu nanti naik mobil aja ya. Nggak mau motor ya. Cuma ya harus pasrah juga lah, tahu diri ya. Kenapa Kaki ya anak dilarang? Sedangkan kamu aja sendiri, Karena cewek. kamu kan juga cewek. Kamu kan juga cewek. Gimana? Karena mungkin merasa kamu pernah mengalami hal Karena yang nggak semua orang bisa tetap ketawa ketika kaki patah ya. Nggak semua orang bisa tetap tersenyum ketika jatuh, beset apa segala macam. Ngebayangin anak yang begitu princess ya kan tiba-tiba jatuh kayak aduh jalannya copot jantungnya. Dia kebeset dikit aja udah stres. pernah Dia pernah digigit ular palanya malah. dia. Ular gede. Piara. Oh. Mereka udah stres banget kan, aduh gimana anak gue. Cuek deh. Oke. Pernah ada di titik yang pengen berhenti dulu motoran atau gimana? Pernah waktu habis lahir. Kirain udah gak akan nyentuh motor lagi karena udah sibuk urusan. Gak bisa. Motor udah saya lepasin kasih orang. Gak bisa tetep gue jojo nyari motor lagi. Gak bisa. Berapa motor di rumah? Sekarang cuma satu. Rumah satu. Oke. Sosio biasanya kan kalau anak motoran itu punya jiwa sosialnya yang tinggi banget gitu kan. Nah, Kaki sendiri sama teman-teman motoran itu sudah melakukan apa dalam Biasanya jiwa kalau sosial? sama tim main cantik, kan ada main cantik kayak Kapolri Sofia dan lain-lain itu, kita emang banyak kalau ada kegiatan pasti harus ada positifnya. Saya berbagi kemana atau kita datang ke tempat apa segala macam yang berkembang gitu. Kalau di motor besar Indonesia juga mereka lebih ke acara-acara besar tapi dikumpulkan dana untuk undang anak-anak itu jatuh berapa ratus atau berapa. Nah, ini terakhir kemarin ini ada kegiatan atau seperti Kemarin apa? terakhir main cantik deh kayaknya apa ya? Oh enggak, kemarin nonton bola. Nonton balap. Oh, nonton balap ya. Oke. Oh itu kan undangan. Undangan. Oke. Kaki ya, lagi-lagi namamu Dia diseret-seret. lagi. Gak ngerti. Sempet kesel gak sih? Sebel gitu? Enggak sebel sih. Aku belum lihat sih sama sekali, baru ngeliat ininya doang, judulnya doang kan. Apa sih? Ulang tahun doang aja gitu, ulang tahun doang gitu. Yang pas yang Yang waktu itu kita ketemu kan? yang mana Waktu ya? kita ketemu di daerah Di Easy. Easy. Iya, di situ. Ah, Di situ itu lagi kan? pertama Di karena, situ itu lagi, kita kenal situ ketemu lagi. di situ. Itu momennya gimana sih sebenarnya? Yang pertama kali banget itu. Nah, Ulang tahun bos aku yang punya tempat. Undang semua. Itu kan banyak artisnya kan, nggak cuma kita berdua ya. Ada banyak lah pokoknya. Tiba-tiba pas mau turun, biasa gue tahu dong kalian wartawan pasti ngincer dia dong. Kan? Udah diem dulu bang, diem dulu. Diem nih. Kalau gue kan lewat pasti aman nih. Kiranya pas turun kecik-kecik lagi, aduh kenapa jadi ke gua? Gue aja masih pegang bantal yang Kenapa jadi gua? Enggak, tapi memang momennya kalian berdua datang bareng-bareng. Kita emang akrab banget, emang segitu akrabnya. Kan dia lagi susah juga, pas dia susah kita ada, apa gitu gue lagi susah juga semuanya ada. Jadi kita emang saling support semuanya. Seberapa akrab atau sedalam cerita apa sih? Saling Kalau ceritanya. seberapa akrab, intinya dari awal udah aku tegasin bagi dia aja. Kia Putri, cewek dikasih cowok dikasih rahim itu Kia Putri. Cowok dikasih rahim, Segitu istilahnya. banget gue laki-lakinya. Istilahinnya gitu. Iya, dia udah cowok dikasih rahim udah Kia Putri nggak ada lagi. Segitu dia tahu aku kayak lakinya kayak apa. Emang akrab, mau kabar-kabaran ada Kaina pun dulu aman-aman aja, emang nggak ada apa-apa. Sudah, cuma sekarang kan mungkin dia makin lagi bebas dan lagi segala macam gitu, dia lebih banyak kumpul dan apa di Bandung, karena dari Jakarta. Balik ke Jakarta. Jadi lebih ketemu lagi ya. Dan nggak cuma kita, ceweknya juga nggak cuma aku doang, tuh dia ketemu. Tapi keganggu gak sih Kak sama netizen Berita yang itu gitu. Lebih ke PR gue jadi kagak bisa ngambil job apa-apa ya.
karena aku disangkutnya kayak gini nih, Iya. nyangkutin ke situ lagi. Kalau kemarin kan mereka masih punya masalah, aku takutnya nanti kalau disangkut-sangkutin jadi Dibilangnya runyam di sana. Sabar, ya udah. Kalau sekarang sih ya cuek aja, emang gak ada apa-apa. Posting cuek aja. Tapi kenalnya sendiri berarti dari Kaina juga kenal ya? Puter kayaknya ya Kia. Apa Nah, tuh? udah. Aku kenalnya Firman dulu. Duluan. Udah lama baru dikenal ke Kaisa. Berapa tahun tuh Kak? Lebih dari 2 tahun. Sebelum masalah ini terjadi lah ya. Jauh Aku masih jauh. dikenal sama Kaina sebagai sosok perempuan yang bisa aku contoh untuk menjadi perempuan gitu. Oke. Dan laki banget nih. Nah, nih lu kamu sama ini gue gitu. Berawal dari situ sih. Berawal dari situ. Yang Kak bener Kak Kia diberikan job sama Manajemen ada- ya? manajemen. Nggak ada satu. Karena ada berita Makanya itu. kemarin akhirnya pertama kali aku mau buka suara karena itu kan. Itu dari almarhum Roni Galung, mungkin tahu, komedian zaman dulu. Dia udah meninggal. Dia cari aku ke Bandung, dia nyuruh aku balik lagi ke Jakarta untuk kerja. Itu dari dia. Nggak ada sama sekali dari Berarti pure memang itu Pure dari- linknya Kak Kia sendiri lah ya bisa ya ke menegaskan itu. Terus Kak Kia bener gak sih sebelum ini terjadi, maksudnya huru hara ini terjadi, Kak Kia pernah dijodoh-jodohkan sama Kak Basis Ina, lagi sama gitarisnya Kak Virgon. Kak Virgon. Nah aku itu juga gimana jadi itu? orang. Mm-mm. Iya pernah. Jadi sebenarnya ketemu yang kedua kali sama Kak Ina ya. Ya Kak Ina. Lagi nongkrong, jadi abang ngomong gini, ya udah lalu ini gue kenalin sama temen gue, gue cariin lu cowok yang baik-baik kok, segala macam, lu jangan asal-asal lah, karena kan aku curhatnya juga ke dia kan. Oke. Ya udah pas datang ternyata dia cuek, jadi kayak nggak ada chemistry, ya udah aja. Terus dia kayak minta maaf kan sih, abang Firman minta maaf. Nah, sorry ya Ki, gue nggak tahu, ternyata kayaknya kalian Nggak cocok. Ya udah sih slow aja main. Simpel, kalau gue sama Firman simpel banget kalau pikirnya. Iya karena Ya yang enggak. Oke, karena kalian memang sudah ternyata bersahabat lama ya. Iya, dan emang satu dunia, Satu dunia, satu motor. Oke. Dan gak saling baper ya, kan katanya sahabatan cewek cowok. Baper. Sejauh ini sih enggak ya. Sejauh ini kita emang saling support. Saling support. Mau gue punya pacar kek, mau dia gimana kek, saling support aja. Nah kan sama-sama sudah punya keluarga nih. Kak Kia sempat Sudah pernah punya keluarga. Sudah pernah punya keluarga gitu, sama-sama sudah pernah. Itu kan juga gue bilang, gue senior lo ya. Iya kan, Betul sih. Seceplosannya itulah ya. Gue senior lo ya. Tahun berapa lo ya satunya? Seceplos itu. Nah, oke. Pada saat sama-sama pernah punya keluarga, pasangan-pasangan mengenal kan pasangan satu dengan sampai yang sekarang juga kan mantan suami aku masih suka antar anak rumah, cuek-cuek aja. Maksudnya kayak cerita, lu gimana, lu enggak biasa aja, cuek aja sih. iya. Memang pada dasarnya tidak ada apa-apa ya Emang ternyata. dasarnya kita seakrab itu aja, seakrab yang dia manggil aku cek mau gitu, nong lu di mana gitu, ayo ini ada motor nih jalan. Bosan gabut ngopi. Sampai akhirnya kamu disebut orang ketiga dari pihak sana. Itu Tapi kan bukan. nama kamu juga tuh hari pertama tuh. Iya benar. Iya benar tuh. Jadi harusnya saya yang nanya Anda, kenapa itu bisa terjadi? Nah makanya menjelaskan nih Kaki, akhirnya kamu kebawa-bawa nih, padahal pada dasarnya sebenarnya kalian berdua memang sebelumnya memang sudah kenal dari awal gitu. Kenal, dan itu emang ulang tahun bos aku, dan emang dititipinnya ke aku sih, misalnya kayak itu pun undang apa sih aja. Oh lewat kamu. Iya kan memang Oke. Amanah. itu dimulai lagi kasus cuy, gak enak kan. Bener aja kena. Aduh, Kejadian. udah ribut gue di dalam masalahnya, kenapa kena aja gue lagi keseret, maksudnya kalau nyetopin dia doang ya udah gitu kan, Iya, normal. bener. Iya. Gue dibawa. Karena pada saat itu kamu datangnya berbarengan, itu kali ya yang jadi. Tahu lah tuh, terus ada mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab kan. Bener. Tapi yang di postingannya Bang Virgon sendiri itu emang berdua doang apa gimana Kak Kia? Yang makan warteg ya? apa enggak, keliling itu warteg emang ngumpul dulu nih, nanti baru jalan keliling. itu di momen apa Kak ya? Itu berapa hari lalu, gabut aja, momen gabut. Momen gabut. Dan tapi tetap circle-nya circle motoran pada saat itu. Motoran. Dan ternyata gambar itu menimbulkan masalah lagi nih katanya nih. Tapi kita udah cuek. Kak Kia risih gak sih di akhirnya di Kalau kemarin lumayan risih karena takut ngeganggu proses mereka atau apapun itu, mau baikan mau apa itu takut ganggu apa karena membuang. Udah emang sebisa itu mungkin besok juga bakal pergi lagi. Mungkin ntar gue bakal nonton di manggung, kalau gue ngefans. Iya benar. Gue ngefans dari gue. Nanti malam dia manggung nih. Iya tadinya mau ke sana, cuma kan ternyata Ada undangannya dia. Oke. cuek itu bodo amat. Tapi kesal juga gak sih Kak Kia? Kan komentar netizen banyak yang menggiringnya Kak Kia dibilang wah ini nih orang ketiganya nih gitu kan. Sempat yang kemarin yang dituduhkan dan dilaporkan.
ada apa-apa gitu. Ya kalau netizen tuh nggak bisa disalahkan, mereka kan dapetnya juga dari betul sini A, betul sini B, comot sana comot ya udah Spekulasi. kita kan juga nggak orang baru juga, kita kan digosipin juga dari dulu udah ada, belum kemarin sama Kak Vicky, belum udah biasa. udah biasa. Oke. Menghambat karir Kakia juga nggak sih dengan kejadian-kejadian seperti ini gitu? Lebih ke harus lebih teliti aja sih sama dia, takutnya nanti kalau datang ke mana atau digebek lagi kapal kamera. Aku orang jarang banget mau jalan soalnya. Iya, benar. Kabur-kaburan mulu kan? Iya. Sulit banget kayak belut. Minum dulu Kak, ya. Enggak apa-apa, istirahat dulu. Terus gimana? Sumpah. Sumpah, ada tisu enggak? Kan Kakia sendiri kan udah nggak risih gitu ya. Tapi Bang Virgon sendiri ada Ada cerita juga nggak sih? cuek. Oh cuek Orang juga. itu juga postingan dari dia kan yang foto. Memang dia yang foto. Ya kan teman dia. Iya, benar. Ya, cuek aja kita mau dari utuh sih. Ada indikasi dia pengen digosipin nggak Oh, sih? enggak sih Kak? Enggak lah. Dia lebih ke cuek sih. Gak sama gue doang sebenarnya yang ngepost-post gitu. Cuma pas banget gue yang repost aja ya kan. Ulang tahunnya juga aku nge-post Post, juga. cuek aja. Pakai dialog dia pas di atas panggung ngucapin apa buat aku juga aku post juga. Ini kan ada kisahnya tuh di situ diceritain soal dari awal ketemu. Nah, Jangan-jangan Kakia juga inspirasi dalam membuat lagunya Kak Virgon? enggak, justru aku suka banget sama dia karena lagu dia yang pertama itu tuh ngerasa kayak gue banget nih. Yang apa tuh judulnya? Yang judulnya apa sih yang pertama tuh? Liriknya dia liriknya. Liriknya. Lirik gitu apa sih? Biar dia biasa. Iya. Itu gue tahu dari zaman SMP nih, temen nih ada teman mainin terus kayak belum ada bluetooth, belum ada apa, dia masih kayak ih gue rekam dong gitu. Terus dari situ begitu kenal juga nggak tahu dia nyanyi sebenarnya, pokoknya ya udah anak motor gitu, tahu si aja maaf Iya, nggak di street. iya ternyata ya kan, Ya udah. nonton dong gue ikut nonton dong, salah lagi ada yang ngetrek, bodo amat terserah dah. Tapi kalau jujur tipe Kakia nggak sih? Kalau tipe gue gak ada tipe sih ya, itu mah ya kan saya sudah pernah hancur rumah tangga ya, ini lebih santai aja sih. Tapi Kakia sendiri kan ada orang yang bisa dari sahabat jadi cinta, tapi ada juga yang jatuh cinta sama orang lain gitu. Kakia tipe yang mana? Cinta sama orang lain Kakia Baru ketemu gitu langsung jatuh cinta. Ada juga orang yang kayak harus kenal dulu, deket berlama-lama dulu. jadi temen, jadi sahabat. Kayak sekarang ini Kakia gitu. Kakia tipe kalian mana? nggak mikirin Nggak mikirin. Apa karena masih trauma jadi harus lebih selektif? ke fokus ya anak dulu kali ya, maksudnya kalau ada yang mendekat dan emang bisa mengayomi kami dan segala macam ya why not gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak cuma datang bercanda apa ngajak main tapi deketin anak ala doang ya males juga, jadi kayak nggak terlalu mikirin. Yang penting anak gue berhasil mensupport dan membagikan anak gue dengan baik. Jangan Kalau baik. lu mau gabung tapi jangan rusak. Oke. Itu aja. Tapi Nah. Kakia sama Virgon kan sama-sama udah punya anak nih, ada rencana kayak play date gitu nggak sih? Ya kalau Ajak main. dapat izin dari ibunya kayak nggak apa-apa lah. Kalau bisa sama ibunya doang juga ya nggak masalah. Barang ikut ibunya juga ikut gitu ya? Nanti kalau beda sama ibu kan? Iya, Cuek apa cuek aja. Secueknya tetep lah. Orang menanggapi apa gitu. Tapi kalau pada dasarnya sama Kakia sendiri tidak ada perasaan apapun kan? Atau saat ini memang tidak ada Lebih perasaan? ke peduli ya. Peduli gitu, terus kayak ya seru apa kayak gitu doang. Kayak misalkan aku mau curhat aja misalnya. Hurufnya panjang nih, Albang gitu. Dia sampai kayak, nih gue doang, gue baca chat dia tuh kedenger tuh nadanya tuh. Kayak gitu dia. Sebegitu deketnya kalian ya? Segitu dia Akrabnya. kocaknya kita sih. Dan gak cuma dia doang, kita emang main banyak di grup juga. Berapa grup juga ada kita lagi juga. Cuma mungkin yang gabut yang kebetulan kita gitu ya. Oh ya di mana? Enggak, kayaknya karena sama-sama masih ini nih, masih miss sendiri-sendiri nih. Jadi dicocok logi deh jadinya. Sama-sama chill juga ya berarti. Kakia, kalau misalnya seandainya kan Kakia bilang yang penting anak dulu nih. Apalagi Kakia kan seorang single mother ya kan, single parent gitu kan ya. Berarti si abang udah kenal si kakak, si kecil, si princess. Kalau kan pernah aku ajak nonton juga, nonton Virgon manggung. Cuma dia mau princess, kenapa tuh ngambil panas? Ya Allah kata gue. Akhirnya di sono kita sendiri di tengah. Dirimu tipe kalau orang yang kalau mama punya temen harus kenalin ke anak. Maksudnya ya kenalin aja, misalnya mau main ketemu ininya aja, selewatnya aja. Teman Umi aja gitu kali Kemarin ini. juga sama Kak Vicky
antara settingan kita ada acara di Bandung bertiga di mobil kami gitu aja foto post nggak jadi gosip ya Nggak jadi gosip. kenapa tuh mohon maaf nih gue mah Berarti kenalin ke anak temannya Umi aja gitu. Kenalin ke anak teman Umi aja, semua teman Umi gitu. ya emang teman mau kenalin apa Kaki akhirnya kamu muncul dan mau ngomong gitu, membuka suara apa sih Kaki? Karena kenapa masalah sudah mereka kenapa? beres. Jadi Oke. gue gak akan ngerepotin nanti urusan mereka di sana. Terus ya karena topiknya dibawanya kesannya kayak gue ngemis. Ya oke, gue pengemis pekerjaan. Itu enggak. Iya. Saya emang ngemis kerjaan. Iya, bukan benar. lain-lain. Oke. Kan. Oh. Tapi kayak ya kan waktu itu almarhum kagak bisa ngelawan dong. Kan udah itu doang sih sebenarnya. Cuma kasih gue doang mikir ya udah nih gue harus tegas bahwa ini job yang gue dapetin itu dari almarhum Roni Galuh. Roni Galuh. Bukan dari sana. Udah itu doang sih. Hanya itu saja. Puas. Oke. Tapi setelah statement Kak Ina kayak gitu, Kaki ada hubungin Kak Ina nggak buat? Enggak, Mengklarifikasi. sebelumnya biasa aja kita kan aku support sama segala macam juga. Kalau udah kayak gitu mah kayaknya ya udah lah ya. Tapi hubungan berarti merenggang sama Kak Ina. Atau Karena sengaja, biasa atau kenal sengaja, juga. atau sengaja memang ingin melepas diri aja biar enggak. Enggak pernah chatting. Enggak, ya Allah, tuh berapa chattingan itu enggak ada yang Iya, nggak cuek. cuek Kalau emang itu. kerja ketemu ya ayo ngobrol, enggak. Cuek aja. Orang tua komentar apa Kaki ya? Karena Nggak. kamu selalu disangkut pautkan Enggak ada bagus dengan. bilang ntar kalau ada gua sih udah dimanja ya. Oh, Kayaknya Cilnya nurun dari papanya nih. iya. Yang lebih ekstrim gitu ya. Oh ya Pak ya udah. Kaki pihak sana bilang nyari panggung, pengen pansos, jadi deketin Virgon. Gimana Ya. komentarmu? Pantas deketin Virgon perasaan, mohon maaf lagi itu kesalahan Anda. Anda yang nyamperin saya. Iya benar. Bukan saya yang nyamperin kalian. Iya dong. Heeh. Saya menghindar nyari mobil. Ya mana mobil gua? Masih dikira kan? Iya. Kalau nyari panggung masa ya gua bawa begituan. Nyari panggung ntar dulu ya. Taruh dulu ya kan cantik terus. Iya, betul. Itu gua nyari panggung. Karena biasanya ngomongnya kan begitu, seperti itu gitu. Gak apa-apa kalau dia ngerasanya begitu ya. Kalau ada panggung ya panggung masing-masing beda dunia. Lu kan Iya, panggungnya ke benar. sono, gua panggungnya beda lah syuting dan lain-lain. Oke, benar. Nah baru ini aja nih gua kena gosip. Selama ini cuek aja ya. Ngapain ini maaf mau ngomong apa juga mantan suami kesebut-sebut. Itu kan gak gue buka-buka ya kan. Iya, Ya udah aja. Ya udah kan udah selesai ya kan. Ya udah aja masih temenan. Masih temenan. Ya Kaki ya, banyak banget pasangan muda balik lagi, pasangan muda yang divorce terus akhirnya ribut sama sang mantan, tapi dirimu dengan sang mantan justru malah mantan suami. mana aja. Apa sih tipsnya dan apa yang membuat kamu tetap rukun sama Karena pasangan? kan aku juga mantan pasangan. apa ya bilang korban kedua orang tua aku bisa kan. Aku tahu rasanya dijauhin sama salah satu. Aku lebih suka anak aku dapat lengkap. Malah kalau bisa paket komplit Iya. sama bininya Ono sama laki gue ntar. Itu kan lebih bagus buat anak. Punya double orang tua ya. Daripada dipaksakan dalam rumah tangga hancur berantakan anak aku ngeliat bagaimana kejadian di dalam rumah tangga. Buat aku lebih, buat aku pribadi ya, lebih baik bisa tapi tetap akrab gitu. Halo kak, woi, aku di samping lagi di Starbucks lagi wawancara. Iya, yuk. Aku pakai 5 XL. Oh baju apa, buat jaket? Bebas lah XL, M boleh, L boleh, L aja lah, L aja lah. Kaos gue gombrang tuh. Yuk, thank you. Saya soalnya nggak ada perebutan apapun namanya dulu ya. Oke. Ikhlas semua ambil. Semua dia kasih aja, diberikan. Nggak ada gunung ini nggak ada gue udah aja kayak pasangan putus pacaran aja. Nggak ada gunung ini, nggak ada segala macam. Yang penting lu ada nyumbang untuk anak gue aja udah. Tapi Gua aja Virgon, nggak ada, jadi gua Virgon nggak ngerti. ceritanya kesel apa gimana ke Kaki ya? Curhatnya. Ini. Dulu ya. Assalamualaikum. Aku bentar lagi harus naik nih. Iya, oke. Ini dulu ya. Iya, jadi gimana tuh? Apa tuh? Curhatnya itu. Gimana ngomongnya? Masa udah assalamualaikum ya? Jangan kemana-mana. Lucu. Kaki ya, apa sih namanya? Kan Kak Virgon juga melakukan banding karena dia merasa Kalau itu mananya ke sana aja. enggak, curhat juga nggak sih? Kan dia kekeh banget ingin ngambil hak asuh anak karena dia merasa memang dekat dengan Enggak, anak-anak. bukan itu adalah alasan tersendiri dan gue paham banget. Niatnya nggak buruk sama sekali, tapi gue nggak akan bisa ngomong. Tapi niatnya sama sekali nggak ke arah merebut apa segala macam enggak. Oke. Gitu aja. Oke, support deh buat Kak Virgon sebagai temanmu. Gue gitu doang. Gimana menjalani sebuah masalah sesantai dan ini Harus kakak memiliki masalah yang jauh lebih besar lagi sebelum-sebelumnya. berat. Itu begini, hai enggak sih, enggak
lebih parah daripada dulu. Dan dirimu pernah Gue mengalami bersyukur, poinnya cuma sekarang ngerasa apapun yang terjadi sama gue di masa depan itu nggak lebih Oke. enjoy aja. dan itu kamu sampaikan ke abang. Sampai iya dia juga udah tahu aku lah, mana ada aku nangis ini tuh. Nah, kan kalau nangisnya kalau mau main doang, itu juga nggak jelas. nggak jelas. Dia nggak tahu kenapa gue nangis. Terakhir, proyek terdekat kamu dalam karir, pasangan hidup 2024 udah bentar lagi nih, tinggal sehari. Project apa ya? Ya masih motoran aja sih sebenarnya. Udah arungi hidup dengan begitu bahagia aja. Ada kerjaan ya alhamdulillah, nggak ada kerjaan yang kita cari. Harus, Kita cari yang lain, balik lagi bener. cari kerja. Kalau pasangan sendiri, Pasangan gimana ntar aja. Melot masih enjoy dengan yang sendiri. Ya enjoy nggak enjoy sih, cuma maksudnya buat nyari nggak deh, ntar aja gampang. Udah ingat. Princess suka bertanya. Princess suka bertanya. Minta Umi, adek, minta adek. itu ngomongnya gimana itu? Umi, mau punya adek. Di bapak lu udah nikah, bapak kamu udah nikah, apa nama kamu? Main dari Umi, tadi dulu anak cari di Maret ada nggak? Udah cari Umi nggak ada. Beliin boneka bayi, nggak mau boneka. Sabar enak. Nah dulu Umi nyari duit dulu udah buat sekolah kamu kan? Iya, mahal. bener. Berarti di usia yang belum terlalu mengerti ya Apa? si adik. Si Princess. Iya, nggak ngerti kenapa kamu dari bapaknya ya? Kamu yang ngurus, serah lu nak. Terus gimana lu ngurus juga gue yang kagak kerja ya. Tadi dulu. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih, Iya, ya. sehat. Bentar. Oke, yuk aman. Yuk, bismillah. Oke, Kakia apa kabarnya nih? Bahagia selalu. Oke, susah banget nih nyari dirimu. Kalau boleh tahu apa sih aktivitas dan kegiatanmu gitu kan, kayaknya padat banget. Susah nyari karena emang bukan dasarnya cari panggung ya. Emang kelayapan aja, emang nggak pernah diem di satu tempat kayak satu hari janjian nih kita. Kalau tahu di jam berikutnya dari mana gitu. Emang agak sibuk banget. Gak bisa ditebak. Oke, hobi motoran sejak kapan sih kak? Dari SD. SD udah bawa motor. SD udah nyolong bawa motor. Motor apa nih? Dulu tuh Kinko. Motor Cina gitu ya. motor Cina. Oh yang Adanya dulu mah itu ya udah bokap gue. Matic atau Matic? Pertama kali mah Matic. Pertama kali Matic. Itu usia berapa tuh? Kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4. Kelas 3, kelas 4. Memang udah Ya, apa sih? jatuh mah ya udah. Paling ketahuan kira-kira jatuh. tapi ada turunan orang tua suka motor Enggak, juga jadi gitu, Pak? dulu papa tuh pernah ngeliat cewek naik moge, terus papa bilang, ih keren tuh cewek. Ah udah tuh langsung ke Kepikiran tuh. ih keren. Iya bener keren. Oke, nah akhirnya kan dirimu benar-benar menekuni dan menikmati. Apa sih ketika dirimu udah nangkring di atas roda 2 itu? Apa ya? Sama dulu tuh kalau misalnya jalan-jalan sama keluarga gitu kan naik mobil kan, kayak ngebayangin tuh pengennya tuh kena alam gitu loh, angin ya kan, lihat tanaman tuh kayak wah kayak indah banget gitu, kayak gitu ya kan. Dari situ awalnya juga begitu nyobain tangan begini kena Daud sakit ya bun. Nggak jadi terus ya tuh emang udah apa ya, lebih efisien aja, lebih cepat, terus hujan apa segala macam ya nggak apa-apa, emang suka alam. Dan sampai akhirnya sekarang. Gila motornya sampai sekarang, motor sampai kaki patah aku belum trauma, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak kan. Pernah kaki Mobil patah? tabrakan selesai trauma, gue langsung wah gitu. Ini kaki pernah patah? Pernah patah. Itu momen apa? Itu lagi touring bareng Imam Darto di Brokoli, kita mau ke Batu Manis, tapi ternyata kecelakaan juga, jadi ditabrak orang. Jadi ditabrak orang. Oke. Udah berapa rute yang kamu? Nggak banyak sih, soalnya kan masih kepotong sama syuting dan lain-lain. Ya semutnya aja. Tapi cari waktunya gimana tuh Kak? Touring kan nggak bisa sehari 2 hari ya, kayak kalau jauh Tapi gitu. kayaknya kalau buat touring diutamain ya. Utamain touring dibanding kerja. Iya, touring dulu ya. Tapi kalau ada cuan cepat mah ya udah gas. Oke, Kakia, apa namanya? Apa yang belum pernah kamu jelajahin di Indonesia ini dengan roda 2-mu? Banyak banget. Pengennya sih nanti kedepannya ya bisa motoran juga bareng kayak teman-teman semua, touring keliling Indonesia itu masih pengen. Cuma kan kita masih harus ada angkat nih. Iya benar. Buat anak kan baruan ya. Belum ada. Tapi rute yang paling mengesankan untuk Kaki apa? Yang tabrak kaki itu kali ya. Mengesankan sekali, belum nyampe setengah jalan sudah tidak Dari bisa mana lanjut. ke mana itu? Dari mana ke mana Dari tuh? Bandung mau ke Batukaras. Nah, pada saat dirimu mengalami kecelakaan itu, orang rumah, keluarga terdekat komentar apa? Dari situ langsung ada di tadi gue sebut ya? Dedi. Bukan Dedi, tadi dulu. Oh, Edi Brokoli. Edi Brokoli. Bang Edi Brokoli langsung kayak manggil teman-temannya buat antar balik ke rumah. Kayak naik mobil pickup gitu.
DP3. Udah nyampe rumah ada papa, rumah sakit, patah. Tapi orang tua gimana sih Kang ngelihat anaknya patah kayak gitu? Udah jangan main-main motor lagi ya Kayaknya begitu. udah capek ya ngomongnya ya. Ya bokap juga udah capek nasihatinnya, ya udahlah, udah pasrah aja deh juga. Tapi Kakia kan punya anak cewek juga nih. Ini Jangan gimana dong, nih? anak gue Nah, jangan. itu kenapa tuh Iya. begitu? Anakku udah gue rayu-rayu, kamu nanti naik mobil aja ya. Nggak mau motor ya. Cuma ya harus pasrah juga lah, tahu diri ya. Kenapa kaki ya anak dilarang? Sedangkan kamu aja sendiri, Karena cewek. kamu kan juga cewek. Kamu kan juga cewek. Gimana? Karena mungkin merasa kamu pernah mengalami hal Karena yang nggak semua orang bisa tetap ketawa ketika kaki patah ya. Nggak semua orang bisa tetap tersenyum ketika jatuh, beset apa segala macem. Ngebayangin anak yang begitu princess ya kan tiba-tiba jatuh kayak aduh jangan deh, copot jantungnya. Dia kebeset dikit aja udah stres. pernah pernah Dia pernah digigit ular palanya malah. dia. Ular gede. Pelihara. Oh. Mereka udah stres banget kan, aduh gimana anak gue. Cuek deh. Oke. Pernah ada di titik yang pengen berhenti dulu motoran atau gimana? Pernah waktu habis lahir. Kirain udah gak akan nonton motor lagi karena udah sibuk urusan. Gak bisa. Motor udah saya lepasin kasih orang, gak bisa tetep jojo nyari motor lagi. Gak bisa. Berapa motor di rumah? Sekarang cuma satu. Rumah satu. Oke. Biasanya kan kalau anak motoran itu punya jiwa sosialnya yang tinggi banget gitu kan. Nah, Kakia sendiri sama teman-teman motoran itu sudah melakukan apa dalam Biasanya jiwa kalau sosial? sama tim main cantik, kan ada main cantik kayak Kapopi Sofia dan lain-lain itu, kita emang banyak kalau ada kegiatan pasti harus ada positifnya, entah itu berbagi kemana atau kita datang tempat apa segala macam yang berkembang gitu. Kalau di motor besar Indonesia juga mereka lebih ke acara-acara besar tapi dikumpulkan dana untuk undang anak-anak itu jatuh berapa ratus atau berapa. Nah, ini terakhir kemarin ini ada kegiatan atau seperti Kemarin apa? terakhir main cantik deh kayaknya apa ya? Oh enggak, kemarin nonton bola. Nonton balap. Oh, nonton balap ya. Oke. Oh itu kan undangan. Undangan. Oke. Kakia, lagi-lagi namamu diseret-seret. Dia lagi. Nggak ngerti. Sempet kesel gak sih? Sebel gitu? Enggak sebel sih. Aku belum lihat sama sekali, baru ngeliat ininya doang, judulnya doang kan. Apa sih? Ulang tahun doang aja gitu, ulang tahun doang gitu. Yang pas yang Yang waktu itu kita ketemu kan? Yang mana Waktu ya? kita ketemu di daerah Di Easy. Easy. Di situ lagi kan? Karena Di situ kita lagi, kenal situ ketemu di situ. Itu momennya gimana sih sebenarnya? Yang pertama kali banget itu. Nah, Ulang tahun bos aku. Oke. Yang punya tempat. Tempat. Undang semua. Ah. Itu kan banyak artisnya kan, nggak cuma kita berdua ya. Ada banyak lah pokoknya. Tiba-tiba pas mau turun, biasa gue tahu dong kalian wartawan pasti ngincer dia dong. Kan? Udah diem dulu bang, diem nih. Kalau gue kan lewat pasti aman nih. Kiranya pas turun ini kecik-kecik, aduh kenapa jadi ke gua? Gue aja masih pegang bantal yang Kenapa jadi gua? Enggak, tapi memang momennya kalian berdua datang bareng-bareng. Kita emang akrab banget, emang segitu akrabnya. Kan dia lagi susah juga, pas dia susah kita ada, begitu gue lagi susah juga semuanya ada. Jadi kita emang saling support semuanya. Semua. Seberapa akrab atau sedalam cerita apa sih? Saling Kalau ceritanya. seberapa akrab, intinya dari awal udah aku tegasin bagi dia aja. Kia Putri, cewek dikasih cowok dikasih rahim itu Kia Putri. Cowok dikasih rahim, Segitu istilahnya. Gue laki-lakinya. Diistilahinnya gitu. Iya, dia udah cowok dikasih rahim udah Kia Putri nggak ada lagi. Segitu dia tahu aku kayak lakinya kayak apa. Emang akrab. Mau kabar-kabaran ada Kaina pun dulu aman-aman aja. Sudah cuma sekarang kan mungkin dia makin lagi bebas dan lagi segala macam, jadi dia lebih banyak kumpul dan apa di Bandung. Karena dari Jakarta. Balik ke Jakarta. Jadi lebih ketemu lagi ya. Dan nggak cuma kita, ceweknya juga nggak cuma aku doang, tuh dia Tapi keganggu nggak sih Kak sama netizen Berita yang itu gitu. lebih ke PR gue, jadi kagak bisa ngambil job apa ya. Karena aku disangkutin kayak gini nih, nyangkutin ke situ lagi. Kalau kemarin kan mereka masih punya masalah. Aku takutnya nanti kalau disangkut-sangkutin jadi Dibilangnya nyampe sana. Sabar, ya udah. Kalau sekarang sih ya cuek aja, emang gak ada apa. Posting-posting juga cuek-cuek aja. tapi kenalnya sendiri berarti dari Kaina juga kenal ya? Puter Kaina laki ya. Apa Nah, tuh? udah. Aku kenal ya Firman dulu. Duluan. Udah lama baru dikenal ke Kaisa. Berapa tahun tuh, Kak? Lebih dari 2 tahun. Sebelum masalah ini terjadi lah ya. Jauh. Aku masih dikenal sama Kaina sebagai sosok perempuan yang bisa aku contoh untuk menjadi perempuan gitu. Oke. Laki banget nih. Ah. Nah, nih lu ketemu sama ini
gue gitu. Berawal dari situ. Berawal dari situ. Yang Kak bener Kak Kia diberikan job sama Manajemen ya? Manajemen. Nggak ada satu. Karena ada berita Makanya itu. kemarin akhirnya pertama kali aku mau buka suara karena itu kan. Itu dari almarhum Roni Galung, mungkin tahu, komedian zaman dulu. Dia udah meninggal. Dia cari aku ke Bandung, dia nyuruh aku balik lagi ke Jakarta untuk kerja. Itu dari itu. Nggak ada sama sekali dari Berarti pure memang itu Pure dari- linknya Kak Kia sendiri lah yang Dari bisa Kak Kia. yang menegaskan itu. Terus Kak Kia, bener gak sih sebelum ini terjadi, maksudnya huru hara ini terjadi, Kak Kia pernah dijodoh-jodohkan sama Kak Basis Ina, sama sama gitarisnya Kak Virgo. Kak Virgo. Nah, aku itu gimana dijodohin itu? orang. Mm-mm. Iya pernah. Jadi sebenarnya ketemu yang kedua kali sama Kak Ina ya. Ya, Kak Ina. Lagi nongkrong, jadi abang ngomong gini, ya udahlah lu sini gue kenalin sama temen gue, gue cariin lu cowok yang baik-baik kok, jangan macam lu jangan asal-asal bla-bla-bla. Karena kan aku curhatnya juga dia kan. Oke. Ya udah pas datang ternyata dia cuek, gue cuek, jadi kayak nggak ada chemistry ya udah aja. Terus dia kayak minta maaf kan sih ke abang itu minta maaf. Nah, soalnya Ki gue nggak tahu ternyata kayaknya kalian Nggak nggak cocok. Ya udah sih selalu aja main. Ah, ah. Simpel kalau gue mah ternyata simpel banget kalau pikirnya. Iya karena Ya yang enggak. Oke, karena kalian memang sudah ternyata bersahabat lama ya. Iya dan emang satu dunia, Satu dunia, satu motor. Oke. Dan gak saling baper ya, kan katanya sahabatan cewek cowok. Baper. Sejauh ini sih enggak ya, sejauh ini enggak ya. Sejauh ini kita emang saling support. Saling support. Mau gue punya pacar kek, mau di gimana kek, saling support aja. Nah kan sama-sama sudah punya keluarga nih. Kak Kia sempat Sudah pernah punya keluarga. Sudah pernah punya keluarga gitu, sama-sama sudah pernah. Itu kan juga gue bilang, gue senior lo ya. Iya kan, Betul sih. Seceplosannya itulah ya. Gue senior lo ya. Tahun berapa lo S1-nya? Seceplos itu. Nah, oke. Pada saat sama-sama pernah punya keluarga, pasangan-pasangan mengenalkan pasangan satu dengan sampai yang sekarang juga kan mantan suami aku masih suka antarin anak rumah cuek-cuek aja. Maksudnya kayak cerita, lu gimana bro? Enggak, biasa aja. Cuek aja sih. Oh, memang pada dasarnya tidak ada apa-apa ya ternyata. Emang dasarnya kita seakrab itu aja, seakrab yang dia manggil aku cek mau gitu, bang lu di mana ya gitu, ini ada motor nih jalan. Bosan gabut ngopi. Sampai akhirnya kamu disebut orang ketiga dari pihak sana, Itu tapi kan bukan. nama kamu juga tuh hari pertama tuh. Oh, iya benar, iya benar tuh. Jadi harusnya saya nanya anda kenapa itu bisa terjadi. Nah makanya menjelaskan nih Kak Kia, akhirnya kamu ke bawah-bawah nih, padahal pada dasarnya sebenarnya kalian berdua memang sebelumnya memang sudah kenal dari awal Iya, gitu. kenal, dan itu emang ulang tahun bos aku dan emang dititipinnya ke aku sih, misalnya kayak itu pun mau undang pas Oh, lewat kamu. Iya kan emang Oke. Amanah. itu mulai lagi kasus cuy, gak enak kan. Bener aja kena. Aduh, Kejadian. udah ribut gue di dalam masalahnya. Kenapa kena aja gue lagi keseret, maksudnya kalau nyetopin dia doang ya udah gitu kan. Iya, normal. benar. Iya. Gue dibawa. Karena pada saat itu kamu datangnya berbarengan, itu kali ya yang jadi. Tahu lah tuh bisa mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab kan. Benar. Tapi yang di postingannya Bang Virgon sendiri itu emang berdua doang apa gimana Kak Kia? Yang makan warteg ya? apa Enggak, keliling itu warteg? Emang ngumpul dulu nih, nanti baru jalan keliling. Itu di momen apa Kak Kia? Itu berapa hari lalu? Gabut aja. Momen gabut. Momen gabut. Dan tapi tetap circle-nya circle motoran pada Circle saat itu. motoran. Dan ternyata gambar itu menimbulkan masalah lagi nih katanya nih. Tapi kita udah cerita. Kak Kia risih gak sih di akhirnya di Kalau kemarin lumayan risih karena takut ngeganggu proses mereka atau apapun itu, mau balikan mau apa itu takut ganggu apa karena udah emang sebesar itu mungkin besok juga bakal pergi lagi. Mungkin ntar gue bakal nonton di panggung kalau gue ngefans. Iya benar. Gue ngefans dari gue. Nanti malam dia manggung nih. Iya tadinya mau ke sana, cuma kan ternyata Ada undangannya dia. Oke. Secuek itu bodo amat. Tapi kesal juga gak sih Kak Kia? Kan komentar netizen banyak yang menggiringnya Kak Kia dibilang wah ini nih orang ketiganya nih gitu kan. Sempat yang kemarin yang dituduhkan dan dilaporkan. Ya kalau netizen tuh nggak bisa disalahkan, mereka Iya. kan dapetnya juga dari bekas ini A, bekas ini B. Comot sana comot Ya sini. udah, kita kan juga nggak orang baru juga, kita kan digosipin juga dari dulu udah ada. Belum kemarin sama Kak Kiki, belum udah biasa. Udah biasa. Oke. Menghambat karir Kak Kia juga nggak sih dengan kejadian-kejadian seperti ini gitu? Lebih ke harus lebih teliti aja sih sama dia. Takutnya nanti kalau datang ke mana, atau digebek lagi kapal di kamera. Orang jarang banget mau jalan soalnya. Iya, benar. Kabur-kaburan mulu kan? Iya. Sulit banget kayak belut. Minum dulu Kak Kia.
Gak apa-apa, istirahat dulu. Stres ya. Sumpah. Sumpah, ada tisu nggak? Kan Kakia sendiri kan udah nggak risih gitu ya. Tapi Bang Virgon sendiri ya cerita nggak sih? Oh, cuek Orang juga. itu juga postingan dari dia kan yang foto. Memang dia yang foto. Dia kan tangan dia. Iya benar. Ya, cuek aja kita mau dari utuh sih. Ada indikasi dia pengen digosipin nggak Oh, enggak sih Enggak kakek. lah. Dia lebih ke cuek sih. Gak sama gue doang sebenarnya yang ngepost-post gitu. Cuma pas banget gue yang repost aja ya kan. Ulang tahunnya juga aku nge-post Post, juga. cuek aja. Sampai dialog dia pas di atas panggung ngucapin apa buat aku juga aku post juga. Soalnya kan ada kisahnya tuh di situ diceritain soal dari awal ketemu. Jangan-jangan kakek juga inspirasi dalam membuat lagunya Kak Virgon. Enggak, justru aku suka banget sama dia karena lagu dia yang pertama itu tuh ngerasa kayak gue banget nih. Yang apa tuh judulnya? Yang judulnya apa sih yang pertama tuh? Liriknya dia liriknya. Liriknya. Lirik. Gitu apa sih? Dia Iya. Itu gue tahu dari zaman SMP nih, temen nih, ada teman mainin terus kayak belum ada Bluetooth, belum ada apa, dia masih kayak ih gue rekam dong gitu. Terus dari situ begitu kenal juga nggak tahu dia nyanyi sebenarnya, pokoknya ya udah anak motor gitu, tahu si aja maaf Iya nggak di sweet. iya ternyata ya kan, ya udah Ya udah. nonton dong, gue ikut nontonan, masalah lagi ada yang ngekrek, bodo amat, gue terah udah. Tapi kalau jujur tipe kakinya nggak sih? Kalau tipe gue nggak ada tipe sih, itu mah ya saya sudah pernah hancur rumah tangga ya, ini lebih santai. Tapi Kakia sendiri kan ada orang yang bisa dari sahabat jadi cinta, tapi ada juga yang jatuh cinta sama orang lain gitu. Kakia tipe yang mana? Cinta sama orang lain. Kakia Baru ketemu gitu langsung jatuh cinta. Ada juga orang yang kayak harus kenal dulu, deket berlama-lama jadi temen, jadi sahabat. Kayak sekarang ini Kakia gitu. Kakia tipe kalian mana? Nggak mikirin. Apa karena masih trauma, jadi harus selektif? Lebih ke fokus ya anak dulu kali ya, maksudnya kalau ada yang mendekat dan emang bisa mengayomi kami dan segala macam ya why not gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak cuma datang bercanda apa ngajak main tapi deketin anak ala doang ya males juga, jadi kayak nggak terlalu mikirin. Yang penting anak gue berhasil mensupport dan membagikan anak gue dengan baik. Jangan Kalau lu mau gabung tapi jangan rusak. Oke. Aja. Tapi Nah. Kakia sama Virgon kan sama-sama udah punya anak nih, ada rencana kayak playdate gitu nggak sih? Ya kalau Ajak main. dapat izin dari ibunya kayak nggak apa-apa lah. Kalau bisa sama ibunya doang juga ya nggak masalah. Barang ikut ibunya juga ikut gitu ya? Biasanya kalau beda sama ibu sama ibu kan. Iya, Cuek apa cuek aja. Secueknya tetep kurang. Orang menanggapi apa gitu. Tapi kalau pada dasarnya sama Kakia sendiri tidak ada perasaan apapun kan? Atau saat ini memang tidak ada Lebih perasaan? ke peduli ya. Peduli gitu, terus kayak ya seru apa kayak gitu doang. Kayak misalkan aku mau curhat aja misalnya. Hurufnya panjang nih, abang gitu. Dia sampai kayak, nih gue doang, gue baca chat dia tuh kedenger tuh nadanya tuh. Kayak gitu dia. Sebegitu deketnya kalian ya? Segitu dia Akrabnya. kocaknya kita sih. Dan gak cuma dia doang, kita emang main banyak di grup juga. Berapa grup juga ada kita lagi juga. Cuma mungkin yang gabut yang kebetulan kita gitu ya. Oh ya di mana kan? Enggak, kayaknya karena sama-sama masih ini nih, masih miss sendiri-sendiri nih. Jadi dicocok logi deh jadinya. Sama-sama chill juga ya berarti. Kakia, kalau misalnya seandainya kan Kakia bilang yang penting anak dulu nih. Apalagi Kakia kan seorang single mother ya kan, single parent gitu kan ya. Berarti si abang udah kenal si kakak, si kecil, Kenal si kenal princess. aja. Kalau kan pernah aku ajak nonton juga, nonton berkembang gue. Cuma dia mau princess, kena panas nggak panas ya Allah kata gue. Akhirnya di sono kita sendiri di tengah. Dirimu tipe kalau orang yang kalau mama punya temen harus kenalin ke anak. Maksudnya ya kenalin aja misalnya mau main ketemu ininya aja selewatnya aja. Teman Umi aja gitu kali Kemarin Mas. juga sama Kak Vicky Prasetya kan kita ada acara juga bertiga di mobil Kak Vicky, aja foto post nggak jadi gosip ya? Nggak jadi gosip. Kenapa tuh? Mohon maaf nih gue mah. Berarti kenalin ke anak temannya Umi aja gitu. Anak lah. Kenalin ke anak teman Umi aja, semua teman Umi Iyalah. gitu. Ya emang teman mau kenalin apa? Kaki akhirnya kamu muncul dan mau ngomong gitu, membuka soal apa sih Kaki? Karena kenapa masalah sudah mereka kenapa? beres. Jadi Oke. gue gak akan ngerepotin nanti urusan mereka di sana gitu kan. Terus ya karena topiknya dibawanya kesannya kayak gue ngemis, ya oke, gue pengemis pekerjaan gitu enggak, Iya. saya emang ngemis kerjaan, Iya, bukan ngemis benar. yang lain-lain Oke. kan. Tapi kayak
ya kan waktu itu almarhum kagak bisa ngelawan dong. Kan udah itu doang sih sebenarnya. Cuma kasih gue doang mikir ya udah nih gue harus tegas bahwa ini job yang gue dapetin tuh dari almarhum Dulu Galuh. bukan dari sana. Udah itu doang sih. Hanya itu saja. Puas. Oke. Tapi setelah statement Kak Ina kayak gitu, Kak Kia ada hubungin Kak Ina nggak buat? Enggak. Mengklarifikasi. Sebelumnya biasa aja kita kan aku support apa segala macam juga. Kalau udah kayak gitu mah kayaknya ya udah lah ya. Tapi hubungan berarti merenggang sama Kak Ina. Atau Emang sengaja, ada atau sih, sengaja, juga. atau sengaja memang ingin melepas diri aja biar enggak. Enggak pernah chatting. Enggak, ya Allah, berapa chattingan itu enggak ada yang Iya, nah, cuek. cuek Kalau emang itu. kebetulan ketemu ya ayo ngobrol, enggak. Cerita aja. Orang tua komentar apa Kak Kia? Karena kamu selalu disangkut pautkan Ada dengan. orang bilang ntar kalau ada gue sih udah di Majapahit ya. Oh. Kayaknya Cilnya nurun dari papanya nih. Iya. Yang lebih ekstrim gitu ya. Slow ya Pak ya udah. Kakek pihak sana selalu pihak sana bilang, nyari panggung, pengen pansos, jadi deketin Virgon. Gimana komentarmu? Pansos deketin Virgon, perasaan mohon maaf lagi itu kesalahan Anda. Anda yang nyamperin saya. Iya benar. Bukan saya yang nyamperin kalian. Heeh. Iya dong. Heeh. Saya menghindar nyari mobil, ya mana mobilnya? Masih digerebek kan? Iya. Kalau nyari panggung masa ya gue bawa begituan. Nyari panggung ntar dulu ya. Taruh dulu ya kan cantik terus. Iya, betul. Itu gue nyari panggung. Karena biasanya ngomongnya kan begitu, seperti itu gitu. Gak apa-apa kalau dia ngerasanya begitu ya, kalau ada panggung ya panggung masing-masing beda dunia. Lu kan panggungnya Iya, ke benar. sono, gue panggungnya beda lah, syuting dan lain-lain. Oke, benar. Nah baru ini aja nih gue kena gosip. Selama ini cuek aja ya. Selama ini maaf mau ngomong apa juga mantan suami gue sebut-sebut. Itu kan gak gue buka-buka ya. Iya, Ya benar. udah aja. Ya udah kan udah selesai ya kan. Ya udah aja masih temenan. Masih temenan. Ya Kak Kia, banyak banget pasangan muda balik lagi, pasangan muda yang divorce terus akhirnya ribut sama sang mantan, tapi dirimu dengan sang mantan justru malah mantan suami. Mana aja. Apa sih tipsnya dan apa yang membuat kamu tetap rukun sama Karena pasangan? kan aku juga mantan pasangan. Apa ya bilang korban kedua orang tua aku bisa kan. Aku tahu rasanya dijauhin sama salah satu. Aku lebih suka anak aku dapat lengkap. Malah kalau bisa paket komplit Iya. sama bininya Ono sama laki gue ntar. Itu kan lebih bagus buat anak. Punya double orang tua ya. Daripada dipaksakan dalam rumah tangga hancur berantakan anak aku lihat bagaimana kejadian di dalam rumah tangga. Buat aku lebih, buat aku pribadi ya, lebih baik bisa tapi tetap akrab. Gitu. Nah. Halo Kak. Boy. Aku di samping lagi di Starbucks lagi wawancara. Iya, yuk. Aku pakai 5XL. Oh, baju apa buat jaket? Bebas lah XL, M boleh, L boleh. L aja lah. L aja lah. Kaos gue gombrang kan. Yuk, thank you. Saya soalnya nggak ada perebutan apapun nama yang dulu ya. Oke. Ikhlas semua ambil. Semua dia kasih aja, diberikan. Nggak ada gunung ini nggak ada gua udah aja kayak pasangan putus pacaran aja. Nggak ada gunung ini, nggak ada segala macam. Yang penting lu ada nyumbang untuk anak gua aja udah. Tapi Gua Virgon, aja nggak ada, jadi gua Virgon nggak ngerti. ceritanya kesel apa gimana ke Kak Kia? Curhatnya. Ini. Ya. Assalamualaikum. Aku bentar lagi harus naik nih. Iya, oke. Ini dulu ya. Iya, jadi gimana tuh? Apa tuh? Curhatnya itu. Gimana ngomongnya? Masa udah assalamualaikum ya? Dan mana-mana. Lucu. Kak Kia, apa sih namanya? Kan Kak Virgon juga melakukan banding karena dia merasa Kalau itu mananya ke sana aja. enggak, curhat juga nggak sih? Kan dia kekeh banget ingin ngambil hak asuh anak karena dia merasa memang dekat dengan Enggak, anak-anak. bukan itu adalah alasan tersendiri dan gue paham banget. Niatnya nggak buruk sama sekali, tapi gue nggak akan bisa ngomong. Tapi niatnya sama sekali nggak ke arah merebut apa segala macam enggak. Oke. Gitu aja. Oke, support deh buat Kak Virgon sebagai temanmu. Gue gitu doang. Gimana menjalani sebuah masalah sesantai dan ini Harus kakak memiliki masalah yang jauh lebih besar lagi sebelum-sebelumnya. berat Atau begini, hai enggak sih, nggak lebih parah daripada dulu. dan dirimu pernah Gue mengalami bersyukur, poinnya cuma sekarang ngerasa apapun yang terjadi sama gue di masa depan itu nggak lebih enjoy aja. dan itu kamu sampaikan ke abang. Sampai iya dia juga udah tahu aku lah, mana ada aku nangis ini itu. Nah, kan kalau nangisnya kalau mau main doang itu juga nggak jelas. nggak jelas. Dia nggak tahu kenapa gue nangis. Terakhir, proyek terdekat kamu dalam karir, pasangan hidup 2024 udah bentar lagi nih, tinggal sehari. Project apa ya? Ya masih motoran aja sih sebenarnya. Udah arungi hidup dengan begitu bahagia aja.
ada kerjaan ya alhamdulillah, nggak ada kerjaan yang kita cari. Harus, Pada cari yang lain, balik lagi bener. cari kerja. Kalau pasangan sendiri, Kak Pia, Pasangan gimana ntar aja. Melek masih enjoy dengan yang sendiri? Ya enjoy nggak enjoy sih, cuma maksudnya buat nyari nggak deh, ntar aja gampang. Udah ingat. Princess suka bertanya. Princess suka bertanya. Minta Umi, adik, minta adik. itu ngomongnya gimana itu? Umi, mau punya adik. Di bapak lu udah nikah, bapak kamu udah nikah, ngapain nama kamu? Main dari Umi, tadi dulu anak cari di Maret ada nggak? Udah cari di Umi nggak ada. Beliin boneka bayi, nggak mau boneka. Sabar enak. Nah dulu Umi nyari duit dulu udah buat sekolah kamu kan? Iya, mahal. bener. Berarti di usia yang belum terlalu mengerti ya Apa? si adik. Si Princess. Iya, nggak ngerti kenapa kamu dari bapaknya ya? Kamu yang ngurus, serah lu nak. Terus gimana lu ngurus juga gue yang kagak kerja ya. Tadi dulu. Oke, terima kasih Terima kakak. kasih, Kak Pia. Sehat. Bentar. Oke, yuk aman. Yuk, bismillah. Oke, Kak Kia apa kabarnya nih? Bahagia selalu. Oke, susah banget nih nyari dirimu. Kalau boleh tahu apa sih aktivitas dan kegiatanmu gitu kan, kayaknya padat banget. Susah nyari karena emang bukan dasarnya cari panggung ya. Emang kelayapan aja, emang nggak pernah diem di satu tempat kayak satu hari janjian nih kita. Tahu di jam berikutnya udah di mana gitu. Emang agak sibuk banget sih. Gak bisa ditebak. Oke, hobi motoran sejak kapan sih Kak? Dari SD. SD udah bawa motor. SD udah nyolong bawa motor. Motor apa nih? Dulu tuh Kinko. Motor Cina gitu ya. motor Cina. Oh yang Adanya dulu mah itu ya udah bokap gue. Matic atau Matic. Matic? Pertama kali mah Matic. Pertama kali Matic. Itu usia berapa tuh? Kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4. Kelas 3 kelas 4. Memang udah Ya, apa sih? jatuh mah ya udah. Paling ketahuan kira-kira jatuh. tapi ada turunan orang tua suka motor Enggak, juga. jadi dulu papa tuh pernah ngeliat cewek naik moge, terus papa bilang, ih keren tuh cewek. Ah udah tuh langsung ke Kepikiran tuh. ih keren. Iya bener keren. Oke, nah akhirnya kan dirimu benar-benar menekuni dan menikmati. Apa sih ketika dirimu udah nangkring di atas roda 2 itu? Apa ya? Sama dulu tuh kalau misalnya jalan-jalan sama keluarga gitu kan naik mobil kan, kayak ngebayangin tuh pengennya tuh kena alam, gitu loh, angin, ya kan ngeliat tanaman tuh kayak wah kayak indah banget gitu kayak gitu ya kan. Dari situ awalnya juga begitu nyobain tangan begini kena daun sakit ya bun. Nggak jadi. Terus ya tuh emang udah apa ya, lebih efisien aja, lebih cepat. Terus hujan apa segala macam ya nggak apa-apa, emang suka alam. Dan sampai akhirnya sekarang. Kayak gila motornya sampai sekarang. Motor sampai kaki patah, aku belum trauma, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak kan. Pernah kaki Mobil patah? tabrakan selesai trauma, gue langsung wah gitu. Ini kaki pernah patah? Pernah patah. Itu momen apa? Itu lagi touring bareng Imam Darto di Brokoli, kita mau ke Batu Manis. Tapi ternyata kecelakaan juga, jadi ditabrak orang. Jadi ditabrak orang. Oke. Udah berapa rute yang kamu? Nggak banyak sih, soalnya kan masih kepotong sama syuting dan lain-lain. Jadi ya semutnya aja. Tapi cari waktunya gimana tuh Kak? Touring kan nggak bisa sehari 2 hari ya, kayak kalau jauh Tapi gitu. kayaknya kalau buat touring diutamain ya. Utamain touring dibanding Iya, kerja. touring dulu ya. Tapi kalau ada cuan cepat mah ya udah gas. Oke, Kak Kia, apa namanya? Apa yang belum pernah kamu jelajahin di Indonesia ini dengan roda 2-mu? Banyak ya, masih banyak banget. Pengennya sih nanti kedepannya ya bisa motoran juga bareng kayak teman-teman semua. Touring keliling Indonesia itu masih pengen. Cuma kan kita masih harus ada angkat nih. Iya benar. Buat anak kan baruan ya. Belum ada. Tapi rute yang paling mengesankan untuk kaki apa? Yang tetapkan kaki itu kali ya. Mengesankan sekali, belum nyampe setengah jalan sudah tidak Dari bisa mana lanjut. ke mana itu? Dari mana ke mana Dari tuh? Bandung mau ke Batukaras. Nah, pada saat dirimu mengalami kecelakaan itu, orang rumah, keluarga terdekat komentar apa? Dari situ langsung ada di tadi gue sebut ya? Dedi. Bukan Dedi, tadi dulu. Oh, Edi Brokoli. Edi Brokoli. Bang Edi Brokoli langsung kayak ngomong teman-temannya buat antar balik ke rumah. Kayak naik mobil pickup gitu. Dan ketiga, udah nyampe rumah ada papa, rumah sakit, antar. Tapi orang tua gimana sih Kak ngelihat anaknya patah kayak gitu? Udah jangan main-main motor lagi ya Kayaknya begitu. udah capek ya ngomongnya ya. Ya bokap juga udah capek nasihatinnya, ya udahlah, udah pasrah aja nih juga. Tapi Kak Kia kan punya anak cewek juga nih. Ini Jangan gimana dong, nih? anak gue Nah, jangan. itu kenapa tuh Iya. begitu? Karena gue udah gue rayu-rayu, kamu nanti naik mobil aja ya. Nggak mau motor ya. Cuma ya harus pasrah juga lah, tahu diri ya. Kenapa Kak Kia anak dilarang? Sedangkan kamu aja sendiri, Karena cewek. kamu kan juga cewek. Kamu kan juga cewek. Gimana?
karena mungkin merasa kamu pernah mengalami hal Karena yang nggak semua orang bisa tetap ketawa ketika kaki patah ya. Nggak semua orang bisa tetap tersenyum ketika jatuh, beset apa segala macam. Ngebayangin anak yang begitu princess ya kan tiba-tiba jatuh kayak aduh jalannya copot jantung dia kebeset dikit aja udah stres. pernah Dia pernah digigit ular palanya malah. dia. Ular gede. Pelihara. Oh. Mereka udah stres banget kan aduh gimana anak gue. Cuek deh. Oke, pernah ada di titik yang pengen berhenti dulu motoran atau gimana? Pernah waktu habis lahir. Kirain udah gak akan nonton motor lagi karena udah sibuk urusan. Gak bisa. Motor udah saya lepas dikasih orang. Gak bisa tetap jojo nyari motor lagi. Gak bisa. Berapa motor di rumah? Sekarang cuma satu. Cuma satu. Oke. Biasanya kan kalau anak motoran itu punya jiwa sosialnya yang tinggi banget gitu kan. Nah, Kakia sendiri sama teman-teman motoran itu sudah melakukan apa dalam Biasanya jiwa kalau sosial? sama tim main cantik, kan ada main cantik kayak Kapopi Sofia dan lain-lain itu kita emang banyak kalau ada kegiatan pasti harus ada positifnya, kayak berbagi kemana atau kita datangin tempat apa segala macam yang berkembang gitu. Kalau di motor besar Indonesia juga mereka lebih ke acara-acara besar tapi dikumpulkan dana untuk undang anak-anak itu jatuh berapa ratus atau berapa. Nah, ini terakhir kemarin ini ada kegiatan atau seperti apa? Terakhir main cantik deh kayaknya apa ya? Oh enggak, kemarin nonton bola, nonton balap. Oh, nonton balap ya. Oke. Oh itu kan undangan. Undangan. Oke. Kakia, lagi-lagi namamu diseret-seret. Dia lagi. Nggak ngerti. Sempet kesel gak sih? Sebel gitu? Enggak sebel sih. Aku belum lihat sama sekali, baru ngeliat ininya doang, judulnya doang kan. Apa sih? Ulang tahun doang aja gitu, ulang tahun doang gitu. Yang waktu itu kita ketemu kan? Yang mana waktu ya? kita ketemu di daerah Di Easy. Easy. Di situ lagi kan? Di situ Itu lagi, kita kenal situ ketemu di situ. Itu momennya gimana sih sebenarnya? Yang pertama kali banget itu. Nah, ulang tahun bos aku. Oke. Yang punya tempat. Undang semua. Itu kan banyak artisnya kan, nggak cuma kita berdua ya. Ada banyak lah pokoknya. Tiba-tiba pas mau turun, biasa gue tahu dong kalian wartawan pasti ngincer dia dong. Udah diem dulu bang, diem nih. Kalau gue kan lewat pasti aman nih. Kiranya pas turun kecik-kecik, aduh kenapa jadi ke gua? Aku aja masih pegang bantal yang kenapa jadi gua? Enggak, tapi memang momennya kalian berdua datang bareng-bareng. Kita emang akrab banget, emang segitu akrabnya. Kan dia lagi susah juga, pas dia susah kita ada, begitu gue lagi susah juga semuanya ada. Jadi kita emang saling support semuanya. Seberapa akrab atau sedalam cerita apa sih? Kalau seberapa akrab, intinya dari awal udah aku tegasin bagi dia aja. Kia Putri, cowok dikasih rahim itu Kia Putri. Cowok dikasih rahim, istilahnya. Gue laki-lakinya. Diistilahinnya gitu. Iya, jadi udah cowok dikasih rahim udah Kia Putri nggak ada lagi. Segitu dia tahu aku kayak lakinya kayak apa. Emang akrab, mau kabar-kabaran ada Kaina pun dulu aman-aman aja, nggak ada sudah. Cuma sekarang kan mungkin dia makin lagi bebas dan lagi segala macam, jadi dia lebih banyak ngumpulin apa di Bandung. Karena dari Jakarta. Balik ke Jakarta. Jadi lebih ketemu lagi ya. Dan nggak cuma kita, ceweknya juga nggak cuma aku doang tuh dia. Tapi keganggu nggak sih kak sama netizen berita yang itu gitu? Lebih ke PR gue jadi kagak bisa ngambil job apa ya. Karena aku disangkutin kayak gini nih, nyakutin ke situ lagi. Kalau kemarin kan mereka masih punya masalah. Aku takutnya nanti kalau disangkut-sangkutin jadi dibilangnya di sana. Sabar, ya udah. Kalau sekarang sih ya cuek aja, emang gak ada posting-posting juga cuek-cuek aja. Tapi kenalnya sendiri berarti dari Kaina juga kenal ya? Puter Kaina, laki ya. Apa Nah, tuh? udah. Aku kenal ya dari dulu. Duluan. Udah lama baru dikenal ke Kaisa. Berapa tahun tuh kak? Lebih dari 2 tahun. Sebelum masalah ini terjadi lah ya. Jauh. Aku masih dikenal sama Kaina sebagai sosok perempuan yang bisa aku contoh untuk menjadi perempuan gitu. Oke. Laki banget nih. Nah, nih lu ketemu sama ini gue gitu. Berawal dari situ. Berawal dari situ tuh. Yang kak bener Kak Kia diberikan job sama Manajemen ada, ya? manajemen. Nggak ada Karena ada berita makanya itu. kemarin akhirnya pertama kali aku mau buka suara karena itu kan. Itu dari almarhum Roni Galung, mungkin tahu, komedian zaman dulu. Dia udah meninggal. Dia cari aku ke Bandung, dia nyuruh aku balik lagi ke Jakarta untuk kerja. Itu dari itu. Nggak ada sama sekali dari Berarti pure memang itu Pure dari- linknya Kak Kia sendiri lah ya bisa ya, ke menegaskan itu. Terus Kak Kia, bener gak sih
sebelum ini terjadi, maksudnya huru hara ini terjadi, Kakia pernah dijodoh-jodohkan sama Kak Mbak Sis Ina, sama sama gitarisnya Kak Virgo. Kak Virgo. Nah, aku itu dijodohin gimana sama itu? orang. Mm-mm. Iya pernah. Jadi sebenarnya ketemu yang kedua kali sama Kak Ina ya. Ya, Kak Ina. Lagi nongkrong, jadi abang ngomong gini, ya udahlah lu sini gue kenalin sama temen gue, gue cariin lu cowok yang baik-baik kok, segala macam, lu jangan asal-asal bla-bla-bla. Karena kan aku curhatnya juga dia kan. Oke. Ya udah pas datang ternyata dia cuek, gue cuek, jadi kayak nggak ada chemistry, ya udah aja. Terus dia kayak minta maaf kan sih ke gue, abang tuh minta maaf. Gak soalnya Ki, gue nggak tahu, ternyata kayaknya kalian nggak cocok. Ya udah sih selalu aja main. Simpel, kalau gue mah terus simpel banget kalau pikirnya. Iya, karena Ya yang enggak. Oke, karena kalian memang sudah ternyata bersahabat lama ya. Iya, dan memang satu dunia, Satu dunia, satu motor. Oke. Dan gak saling baper ya, kan katanya sahabatan cewek cowok. Baper. Sejauh ini sih enggak ya, sejauh ini kita emang saling support. Saling support. Mau gue punya pacar kek, mau dia gimana kek, saling support aja. Nah kan sama-sama sudah punya keluarga nih. Kakia sempat Sudah pernah punya keluarga. Sudah pernah punya keluarga gitu, sama-sama sudah pernah. Itu kan juga gue bilang, gue senior lo ya. Iya kan, Betul sih. Seceplosannya itulah ya. Gue senior lo ya. Tahun berapa lo S1-nya? Seceplos itu. Nah, oke. Pada saat sama-sama pernah punya keluarga, pasangan-pasangan mengenalkan pasangan satu dengan sampai sekarang juga kan mantan suami aku masih suka antarin anak rumah cuek-cuek aja, maksudnya kayak cerita lu gimana bener enggak biasa aja cuek aja sih. iya. Memang pada dasarnya tidak ada apa-apa ya ternyata. Emang dasarnya kita seakrab itu aja, seakrab yang dia manggil aku cek mau gitu, nong lu di mana ya gitu, ayo ini ada motor nih jalan. Bosan gabut ngopi. Sampai akhirnya kamu disebut orang ketiga dari pihak sana, Ya, tapi itu kan bukan. nama kamu juga tuh hari pertama tuh. Iya benar. Iya benar tuh. Jadi harusnya saya nanya anda kenapa itu bisa terjadi. Nah makanya menjelaskan nih Kaki, akhirnya kamu ke bawah-bawah nih, padahal pada dasarnya sebenarnya kalian berdua memang sebelumnya memang sudah kenal dari awal Iya, gitu. kenal, dan itu emang ulang tahun bos aku, dan emang dititipinnya ke aku sih, misalnya kayak itu pun mau undang apa segala macam. Oh lewat kamu. Iya kan memang Oke. Amanah itu juga ya lagi kasus cuy, gak enak kan. Bener aja kena. Aduh, Kejadian. ribut gue di dalam masalahnya, kenapa kena aja Tuhan. Gue lagi keseret masalahnya, kalau nyetopin dia doang ya udah gitu kan. Iya, bener. Normal. Iya. Gue dibawa. Karena pada saat itu kamu datangnya berbarengan, itu kali ya yang jadi. Tahu lah tuh, terus ada mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab kan. Bener. Tapi yang di postingannya Bang Virgon sendiri itu emang berdua doang apa gimana Kak Kia? Yang makan warteg ya? apa Enggak, keliling itu warteg? Emang ngumpul dulu nih, nanti baru jalan keliling. Itu di momen apa Kaki ya? Itu berapa hari lalu? Gabut aja. Momen gabut. Momen gabut. Dan tapi tetap circle-nya circle motoran pada saat itu. Motoran. Dan ternyata gambar itu menimbulkan masalah lagi nih katanya nih. Tapi kita udah cerita. Kaki risih gak sih di akhirnya di Kalau kemarin lumayan risih karena takut ngeganggu proses mereka atau apapun itu, mau balikan mau apa itu takut ganggu apa karena udah emang sedikit itu, mungkin besok juga bakal posting lagi. Mungkin ntar gue bakal nonton di panggung, kalau gue ngefans. Iya benar. Gue ngefans dari gue. Nanti malam dia manggung nih. Iya tadinya mau ke sana, cuma kan ternyata Ada undangan ini ya. Oke. secuek itu bodo amat. Tapi kesal juga gak sih Kaki ya? Kan komentar netizen banyak yang menggiringnya Kaki dibilang wah ini nih orang ketiganya nih gitu kan. Sempat yang kemarin yang dituduhkan dan dilaporkan. Ya kalau netizen tuh nggak bisa disalahkan, mereka kan dapetnya juga dari dekat sini A, dekat sini B. Comot sana comot sini. Ya udah, Spekulasi. kita kan juga nggak orang baru juga, kita kan digosipin juga dari dulu udah ada. Belum kemarin sama Kak Vicky, belum udah biasa. Udah biasa. Oke. Menghambat karir Kaki juga nggak sih dengan kejadian-kejadian seperti ini gitu? Lebih ke harus teliti aja sih sama dia. Takutnya nanti kalau datang ke mana atau digebek lagi kapal di kamera. Sekarang jarang banget mau jalan soalnya. Iya, benar. Kabur-kaburan mulu kan? Iya. Sulit banget kayak belut. Minum dulu Kak ya. Enggak apa-apa, istirahat dulu. Stres ya. Sumpah. Sumpah, ada tisu enggak? Kan Kak Kia sendiri kan udah nggak risih gitu ya. Tapi Bang Virgon sendiri ada Ada cerita juga nggak sih? cuek. Oh cuek Orang juga. itu juga postingan dari dia kan yang foto. Memang dia yang foto. Ya kan tangan dia. Iya benar. Ya, cuek aja kita mau dari utuh sih. Ada indikasi dia pengen digosipin nggak sih? Enggak sih Kak? Enggak lah. Dia lebih ke cuek sih.
gak sama gue doang sebenarnya yang ngepost gitu, cuma pas banget gue yang repost aja ya kan. Ulang tahunnya juga aku nge-post Post, juga, teriak aja. pakai dialog dia pas di atas panggung ngucapin apa buat aku juga aku post juga. Kan ada kisahnya tuh di situ, diceritain soal dari awal ketemu. Jangan-jangan Kakia juga inspirasi dalam membuat lagunya Kak Virgon? Enggak, justru aku suka banget sama dia karena lagu dia yang pertama itu tuh ngerasa kayak gue banget nih. Yang apa tuh judulnya? Yang judulnya apa sih yang pertama tuh? Liriknya Liriknya. Lirik. Gitu apa sih? Der deh biasanya. Iya. Itu gue tahu dari zaman SMP nih, temen nih, ada teman mainin terus kayak belum ada Bluetooth, belum ada apa, dia masih kayak ih gue rekam dong gitu. Terus dari situ begitu kenal juga nggak tahu dia nyanyi sebenarnya, pokoknya ya udah anak motor gue tahu si anjir maaf Iya nggak di street. iya ternyata ya kan, Ya udah. nonton dong gue ikut nontonan, masalah lagi ada yang ngetrek bodo amat gue kerah dah. Tapi kalau jujur tipe Kakia nggak sih? Kalau tipe gue nggak ada tipe sih ya, itu mah oh ya saya sudah pernah hancur rumah tangga ya, ini lebih santai. Tapi Kakia sendiri kan ada orang yang bisa dari sahabat jadi cinta, tapi ada juga yang jatuh cinta sama orang lain gitu. Kakia tipe yang mana? Cinta sama orang lain. Kakia Baru ketemu gitu langsung jatuh cinta. Ada juga orang yang kayak harus kenal dulu, deket berlama-lama jadi temen, jadi sahabat. Kayak sekarang ini Kakia gitu. Kakia tipe kalian mana? Nggak mikirin, Nggak mikirin. Apa karena masih trauma jadi harus lebih selektif? ke fokus ya anak dulu kali ya, maksudnya kalau ada yang mendekat dan emang bisa mengayomi kami dan segala macam ya why not gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak cuma datang bercanda apa ngajak main tapi deketin anak ala doang ya males juga, jadi kayak nggak terlalu mikirin. Yang penting anak gue berhasil mensupport dan membagikan anak gue dengan baik. Jangan Kalau lu mau gabung tapi jangan rusak. Oke. Aja. Tapi Nah. Kakia sama Virgon kan sama-sama udah punya anak nih, ada rencana kayak play date gitu nggak sih? Ya kalau Ajak main. dapat izin dari ibunya kayak nggak apa-apa lah. Kalau bisa sama ibunya doang juga ya nggak masalah. Barang ikut ibunya juga ikut gitu ya? Biasanya kalau beda sama ibu sama ibu kan. Iya, Cuek apa cuek aja. Secueknya tetap kurang. Orang menanggapi apa gitu. Tapi kalau pada dasarnya sama Kakia sendiri tidak ada perasaan apapun kan? Atau saat ini memang tidak ada Lebih perasaan? ke peduli ya. Peduli gitu terus kayak ya seru apa kayak gitu doang. Kayak misalkan aku mau curhat aja misalnya. Hurufnya panjang nih, abang gitu. Dia sampai kayak nih gue doang, gue baca chat dia tuh kedenger tuh nadanya tuh. Kayak gitu dia. Sebegitu deketnya kalian ya? Segitu dia Akrabnya. kocaknya kita sih. Dan gak cuma dia doang, kita emang main banyak di grup juga, berapa grup juga ada kita lagi juga. Cuma mungkin yang gabut yang kebetulan kita gitu ya. Oh ya di mana kan? Enggak, kayaknya karena sama-sama masih ini nih masih miss sendiri-sendiri nih. Jadi dicocok logi deh jadinya. Sama-sama chill juga ya berarti. Kakia kalau misalnya seandainya kan Kakia bilang yang penting anak dulu nih. Apalagi Kakia kan seorang single mother ya kan, single parent gitu kan ya. Berarti si abang udah kenal si kakak, si kecil, Kenal si kenal princess. aja. Kalau kan pernah aku ajak nonton juga, nonton berkembang gue. Cuma dia mau princess, kena panas nggak panas ya Allah kata gue. Akhirnya di sono kita sendiri di tengah. Dirimu tipe kalau orang yang kalau mama punya temen harus kenalin ke anak. Maksudnya ya kenalin aja misalnya mau main ketemu ininya aja selewatnya aja. Teman Umi aja gitu kali Kemarin Mas. juga sama Kak Vicky Prasetya kan kita ada acara di Bandung bertiga di mobil Kak Vicky, coba aja foto post nggak pernah jadi gosip ya? Nggak jadi gosip. Kenapa tuh? Mohon maaf nih gue mah. Berarti kenalin ke anak temannya Umi aja gitu. Anak lah. Kenalin ke anak teman Umi aja, semua teman Umi Iyalah. gitu. Ya emang teman mau kenalin apa? Kaki akhirnya kamu muncul dan mau ngomong gitu, membuka soal apa sih Kaki? Karena kenapa masalah sudah mereka kenapa? beres. Jadi Oke. gue gak akan ngerepotin nanti urusan mereka di sana gitu kan. Terus ya karena topiknya dibawanya kesannya kayak gue ngemis, ya oke gue pengemis pekerjaan gitu enggak, Iya. saya emang ngemis kerjaan Iya, bukan benar. lain-lain Oke. kan. Tapi kayak ya kan waktu itu almarhum kagak bisa ngelawan dong kan, udah itu doang sih sebenarnya. Cuma kasih gue doang mikir ya udah nih gue harus tegas bahwa ini job yang gue dapetin tuh dari almarhum Roni Galuh bukan dari sana, udah itu doang sih. Hanya itu saja. Puas. Oke. Tapi setelah statement Kak Ina kayak gitu, Kaki ada hubungin Kak Ina nggak buat? Enggak, Mengklarifikasi. sebelumnya biasa aja kita kan aku support apa segala macam juga. Kalau udah kayak gitu mah kayaknya ya udah lah ya. Tapi hubungan berarti merenggang sama Kak Ina.
Atau sengaja, atau Karena sengaja, juga. atau sengaja memang ingin melepas diri aja biar nggak. Nggak pernah chatting. Nggak, ya Allah, tuh berapa chattingan itu nggak ada yang. Iya, nggak kan. Cuek, Cuek kalau emang itu. kebetulan ketemu ya ayo ngobrol, enggak. Cerita aja. Orang tua komentar apa kakek ya? Karena Nggak. kamu selalu disangkut pautkan Nggak ada dengan. waktu bilang ntar kalau ada gue sih udah dimanja Pak ya. Oh, Kayaknya Cilnya nurun dari papanya nih. iya. Yang lebih ekstrim gitu ya. Slow ya Pak ya udah. Kakek pihak sana selalu, kak pihak sana bilang nyari panggung, pengen pansos, jadi deketin Virgon. Gimana Nah. komentarmu? Pansos deketin Virgon, perasaan mohon maaf lagi itu kesalahan Anda. Anda yang nyamperin saya. Iya bener. Bukan saya yang nyamperin kalian. Heeh. Iya dong. Heeh. Saya menghindar nyari mobil, ya mana mobilnya. Masih diterima kan? Iya. Kalau nyari panggung masa ya gue bawa begituan. Nyari panggung ntar dulu ya. Taruh dulu ya kan cantik terus. Iya, betul. Itu gue nyari panggung. Karena pihak sana ngomongnya kan begitu, seperti itu gitu. Gak apa-apa kalau dia ngerasanya begitu ya, kalau ada panggung ya panggung masing-masing beda dunia. Lu kan Iya, panggungnya ke benar. sono, gue panggungnya beda lah, syuting dan lain-lain. Oke, benar. Nah baru ini aja nih gue kena gosip. Selama ini cuek aja ya. Selama ini maaf mau ngomong apa dia bilang mantan suami kesebut-sebut. Itu kan gak gue buka-buka ya. Iya, Ya benar. udah aja. Ya udah kan udah selesai ya kan. Ya udah aja masih temenan. Masih temenan. Ya kakek ya, banyak banget pasangan muda balik lagi, pasangan-pasangan muda yang divorce terus akhirnya ribut sama sang mantan, tapi dirimu dengan sang mantan justru malah mantan suami. Mana aja. Apa sih tipsnya dan apa yang membuat kamu tetap rukun sama Karena pasangan kan aku juga mantan pasangan? apa ya bilang korban kedua orang tua aku bisa kan. Aku tahu rasanya dijauhin sama salah satu. Aku lebih suka anak aku dapat lengkap. Malah kalau bisa paket komplit Iya. sama bininya Ono sama laki gue ntar. Itu kan lebih bagus buat anak. Punya double orang tua ya. Daripada dipaksakan dalam rumah tangga hancur berantakan anak aku ngeliat bagaimana kejadian di dalam rumah tangga. Buat aku lebih, buat aku pribadi ya, lebih baik bisa tapi tetap akrab. Gitu. Nah. Halo kak. Boy. Aku di samping lagi di Starbucks lagi wawancara. Iya, yuk. Aku pakai 5 XL. Oh baju apa buat jaket? Bebas lah XL, M boleh, L boleh. L aja lah. L aja lah. Kaos gue gombrang kan. Yuk, thank you. Saya soalnya nggak ada perebutan apapun nama yang dulu ya. Oke. Terus lah semua ambil. Semua dia kasih aja, diberikan. Nggak ada gunung ini nggak ada gua udah aja kayak pasangan putus pacaran aja. Nggak ada harta gunung ini, nggak ada segala macam. Yang penting lu ada nyumbang untuk anak gua aja udah. Tapi Gua Virgon, aja nggak ada juga Virgon nggak ngerti. ceritanya kesel apa gimana ke Kaki ya? Curhatnya. Ini. Dulu ya. Assalamualaikum. Aku bentar lagi harus naik nih. Iya, oke. Ini dulu ya. Iya, jadi gimana tuh? Apa tuh? Curhatnya itu. Gimana ngomongnya? Masa udah assalamualaikum ya? Dan mana-mana. Lucu. Kakek, apa sih namanya? Kan Kak Virgon juga melakukan banding karena dia merasa Kalau itu mananya ke sana aja. enggak curhat juga nggak sih? Kan dia kekeh banget ingin ngambil hak asuh anak karena dia merasa memang dekat dengan Enggak, anak-anak. bukan itu adalah alasan tersendiri dan gue paham banget. Niatnya nggak buruk sama sekali, tapi gue nggak akan bisa ngomong. Tapi niatnya sama sekali nggak ke arah merebut apa segala macam enggak. Oke. Gitu aja. Oke, support deh buat Kak Virgon sebagai temanmu. Gue gitu doang. Gimana menjalani sebuah masalah sesantai dan ini Harus kakak memiliki masalah yang jauh lebih besar lagi sebelum-sebelumnya. berat Atau begini, hai enggak sih, nggak lebih parah daripada dulu. dan dirimu pernah Gue mengalami bersyukur, poinnya cuma sekarang ngerasa apapun yang terjadi sama gue di masa depan itu nggak lebih Oke. enjoy aja. dan itu kamu sampaikan ke abang. Sampai ya dia juga udah tahu aku lah, mana ada aku nangis ini tuh. Nah, kan kalau nangisnya kalau mau main doang, Iya, juga nggak bener, jelas. nggak jelas. Dia nggak tahu kenapa gue nangis. Terakhir, proyek terdekat kamu dalam karir, pasangan hidup 2024 udah bentar lagi nih, tinggal sehari. Project apa ya? Ya masih motoran aja sih sebenarnya. Udah arungi hidup dengan begitu bahagia aja. Ada kerjaan ya alhamdulillah, nggak ada kerjaan yang kita cari. Harus, Kita cari yang lain, balik Bener, lagi tuh. bener. Cari kerja. Kalau pasangan sendiri, Pasangan gimana ntar aja. masih enjoy dengan yang sendiri? Ya enjoy nggak enjoy sih, cuma maksudnya buat nyari nggak deh, ntar aja gampang. Udah ingat. Princess suka bertanya, Princess suka bertanya, Minta Umi, adik, minta adik. itu ngomongnya gimana itu? Umi, mau punya adik. Di bapak lu udah nikah, bapak kamu udah nikah, apa nama kamu? Main dari Umi, tadi dulu enak cari di Indomaret ada nggak? Udah cari di Umi nggak ada. Beliin boneka bayi
baik nggak mau boneka. Sabar ya nak. Nah dulu Umi nyari duit dulu buat sekolah kamu kan. Iya, betul. mahal. Bener. Berarti di usia yang belum terlalu mengerti ya Apa? si adik. Si princess. Iya, nggak ngerti kenapa kamu dari bapaknya ya. Kamu yang ngurus, serah lu nak. Terus gimana lu ngurus juga gue yang kagak kerja ya. Iya. Tadi dulu. Oke. Terima kasih Terima kakak. kasih, Kak Tia. Sehat-sehat. Bentar. Oke, yuk aman. Yuk, bismillah. Oke, Kak Tia apa kabarnya nih? Bahagia selalu. Oke, susah banget nih nyari dirimu. Kalau boleh tahu apa sih aktivitas dan kegiatanmu gitu kan, kayaknya padat banget. Susah nyari karena emang bukan dasarnya cari panggung ya. Emang kelayapan aja, emang nggak pernah diem di satu tempat kayak satu hari janjian nih kita. Tahu di jam berikutnya udah di mana gitu. Emang agak sibuk banget sih. Gak bisa ditebak. Oke, hobi motoran sejak kapan sih kak? Dari SD. SD udah bawa motor. SD udah nyolong bawa motor. Motor apa nih? Dulu tuh Kinko. Motor Cina gitu ya. motor Cina. Oh yang Adanya dulu mah itu ya udah bokap gue. Matic atau Matic? Pertama kali mah Matic. Pertama kali Matic itu usia berapa tuh? Kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4. Kelas 3 kelas 4. Memang udah Ya, jatuh mah ya udah. Paling ketahuan kira-kira jatuh. tapi ada turunan orang tua suka motor Enggak, juga jadi gitu, dulu papa tuh pernah ngeliat cewek naik moge. Terus papa bilang, ih keren tuh cewek. Ah udah tuh langsung ke kepikiran tuh. ih keren. Iya bener keren. Oke, nah akhirnya kan dirimu benar-benar menekuni dan menikmati. Apa sih ketika dirimu udah nangkring di atas roda 2 itu? Apa ya? Sama dulu tuh kalau misalnya jalan-jalan sama keluarga gitu kan naik mobil kan. Kayak ngebayangin tuh pengennya tuh kena alam gitu loh, angin ya kan, lihat tanaman tuh kayak wah kayak indah banget gitu, kayak gitu ya kan. Dari situ awalnya juga begitu nyobain tangan begini kena daun sakit ya bun. nggak jadi tapi ternyata emang udah apa ya, lebih efisien aja, lebih cepat. Terus hujan apa segala macam ya nggak apa-apa, emang suka alam. Dan sampai akhirnya sekarang. Kayak gila motornya sampai sekarang. Motor sampai kaki patah aku belum trauma, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak kan. Pernah kaki Mobil patah? tabrakan selesai trauma, gue langsung wah gitu. Ini kaki pernah patah? Pernah patah. Itu momen apa? Itu lagi touring bareng Imam Darto di Brokoli, kita mau ke Batu Manis. Tapi ternyata kecelakaan juga, jadi ditabrak orang. Jadi ditabrak orang. Oke. Udah berapa rute yang kamu? Nggak banyak sih, soalnya kan masih kepotong sama syuting dan lain-lain. Jadi ya semutnya aja. tapi cari waktunya gimana tuh Kak? Touring kan nggak bisa sehari 2 hari ya, kayak kalau jauh Tapi gitu. kayaknya kalau buat touring diutamain ya. Utamain touring dibanding kerja. Iya, touring dulu ya. Tapi kalau ada cuan cepat mah ya udah gas. Oke, Kak Tia, apa namanya? Apa yang belum pernah kamu jelajahin di Indonesia ini dengan roda 2-mu? Banyak lah, masih banyak banget. Pengennya sih nanti kedepannya ya bisa motoran juga bareng kayak teman-teman semua. Touring keliling Indonesia itu masih pengen. Cuma kan kita masih harus ada angkat nih. Iya benar. Buat anak kan baruan ya. Belum ada. Tapi rute yang paling mengesankan untuk kaki apa? Yang tetapkan kaki itu kali ya. Mengesankan sekali, belum nyampe setengah jalan sudah tidak Dari bisa mana lanjut. ke mana itu? Dari mana ke mana Dari tuh? Bandung mau ke Batukaran. Oh, nah pada saat dirimu mengalami kecelakaan itu, orang rumah, keluarga terdekat, gimana apa? Dari situ langsung ada di tadi gue sebut ya? Dedi. Bukan Dedi, tadi dulu. Oh, Edi Brokoli. Edi Brokoli. Bang Edi Brokoli langsung kayak mobil teman-temannya buat antar balik ke rumah. Kayak naik mobil pickup gitu. Dan ketiga, udah nyampe rumah ada papa, rumah sakit, antar. Tapi orang tua gimana sih Kak ngelihat anaknya patah kayak gitu? Udah jangan main-main motor lagi ya Begini begini. udah capek ya ngomongnya ya. Ya bokap juga udah capek nasihatinnya, ya udahlah, udah pasrah aja deh juga. Tapi Kak kan punya anak cewek juga nih. Ini Jangan gimana dong, nih? anak gue Nah, jangan. itu kenapa tuh Iya. begitu? Anakku udah gue rayu-rayu, kamu nanti naik mobil aja ya. Nggak mau motor ya. Cuma ya harus pasrah juga lah, tahu diri ya. Kenapa Kak Tia anak dilarang? Sedangkan kamu aja sendiri, Karena cewek. kamu kan juga cewek. Kamu kan juga cewek. Gimana? Karena mungkin merasa kamu pernah mengalami hal Karena yang nggak semua orang bisa tetap ketawa ketika kaki patah ya. Nggak semua orang bisa tetap tersenyum ketika jatuh, beset apa segala macem. Ngebayangin anak yang begitu princess ya kan tiba-tiba jatuh kayak aduh jalannya copot jantungnya gini. Dia kebeset dikit aja udah stres. pernah Dia pernah digigit ular palanya malah. dia. Ular gede. Tiara. Oh. Mereka juga udah stres banget kan, aduh gimana anak gue. Cuek deh. Oke, pernah
ada di titik yang pengen berhenti dulu motoran atau gimana? Pernah waktu habis lahir, kirain udah gak akan nonton motor lagi karena udah sibuk urusan, gak bisa. Motor udah saya lepasin kasih orang, gak bisa, tetep jojo nyari motor lagi, gak bisa. Berapa motor di rumah? Sekarang cuma satu. Cuma satu. Oke. Biasanya kan kalau anak motoran itu punya jiwa sosialnya yang tinggi banget gitu kan. Nah, Kakia sendiri sama teman-teman motoran itu sudah melakukan apa dalam Biasanya jiwa kalau sosial? sama tim main cantik, kan ada main cantik kayak Kak Poppy, Sofia dan lain-lain, itu kita emang banyak, kalau ada kegiatan pasti harus ada positifnya, sayur berbagi kemana, atau kita datangin tempat apa segala macam yang berkembang gitu. Kalau di motor besar Indonesia juga mereka lebih ke acara-acara besar, tapi dikumpulkan dana untuk undang anak-anak itu jatuh berapa ratus atau berapa. Nah, ini terakhir kemarin ini ada kegiatan atau seperti apa? Terakhir main cantik deh kayaknya, apa ya? Oh enggak, kemarin nonton bola, nonton balap. Oh, nonton balap ya. Oke. Oh itu kan undangan. Undangan. Oke. Kakia, lagi-lagi namamu diseret-seret. Dia lagi. Nggak ngerti. Sempet kesel gak sih? Sebel gitu? Enggak sebel sih. Aku belum lihat sama sekali, baru ngeliat ininya doang, judulnya doang kan. Apa sih? Ulang tahun doang aja gitu, ulang tahun doang gitu. Yang Waktu itu kita ketemu kan? Yang mana Waktu ya? kita ketemu di daerah Di Easy. Easy. Di situ lagi kan? Di situ lagi, Kita kenal situ ketemu lagi. di situ. Itu momennya gimana sih sebenarnya? Yang pertama kali banget itu. Nah, Ulang tahun bos aku, Oke. yang punya tempat, undang semua. Itu kan banyak artisnya kan, nggak cuma kita berdua ya. Ada banyak lah pokoknya. Tiba-tiba pas mau turun, biasa gue tahu dong kalian wartawan pasti ngincer dia dong. Udah diem dulu bang, diem. Kalau gue kan lewat pasti aman nih. Kiranya pas turun ini kecik-kecik, aduh kenapa jadi kedua? Gue aja masih pegang bantal yang Kenapa jadi gua? Enggak, tapi memang momennya kalian berdua datang bareng-bareng. Kita emang akrab banget, emang segitu akrabnya. Kan dia lagi susah juga, pas dia susah kita ada, begitu gue lagi susah juga semuanya ada. Jadi kita emang saling support semuanya. Seberapa akrab atau sedalam cerita apa sih saling Kalau ceritanya? seberapa akrab, intinya dari awal udah aku tugasin bagi dia aja. Kia Putri, cowok dikasih rahim itu Kia Putri. Cowok dikasih rahim, Segitu istilahnya. Gue laki-lakinya. Istilahinnya gitu. Iya, dia udah cowok dikasih rahim udah Kia Putri nggak ada lagi. Segitu dia tahu aku kayak lakinya kayak apa. Emang akrab, mau kabar-kabaran ada Kaina pun dulu aman-aman aja. Sudah, cuma sekarang kan mungkin dia makin lagi bebas dan lagi segala macam, jadi dia lebih banyak ngumpulin apa di Bandung. Karena dari Jakarta. Balik ke Jakarta. Jadi lebih ketemu lagi ya. Dan nggak cuma kita, ceweknya juga nggak cuma aku doang tuh dia. Tapi keganggu nggak sih kak sama netizen Berita yang itu gitu. Lebih ke PR gue jadi kagak bisa ngambil job apa ya. Karena aku disangkutnya kayak gini nih, nyangkutin ke situ lagi. Kalau kemarin kan mereka masih punya masalah. Aku takutnya nanti kalau disangkut-sangkutin jadi Dibilangnya punya sana. Sabar ya. Udah, kalau sekarang sih ya cuek aja, emang gak ada posting-posting juga cuek-cuek aja. tapi kenalnya sendiri berarti dari Kaina juga kenal ya? Puter Kaina, laki ya. Apa Nah, tuh? udah. Aku kenal ya dari dulu. Duluan. Udah lama baru dikenal ke Kaisa. Berapa tahun tuh kak? Lebih dari 2 tahun. Sebelum masalah ini terjadi lah ya. Jauh. Aku masih dikenal sama Kaina sebagai sosok perempuan yang bisa aku contoh untuk menjadi perempuan gitu. Oke. Laki banget nih. Nah, nih lu harus ketemu sama jadi gue gitu. Berawal dari situ. Berawal dari sini tuh. Yang kak bener Kak Kia diberikan job sama Manajemen ada- ya? manajemen. Nggak ada satu. Karena ada berita Makanya itu. kemarin akhirnya pertama kali aku mau buka suara karena itu kan. Itu dari almarhum Roni Galung, mungkin tahu, komedian zaman dulu. Dia udah meninggal. Dia cari aku ke Bandung, dia nyuruh aku balik lagi ke Jakarta untuk kerja. Itu dari dia. Nggak ada sama sekali dari Berarti pure memang itu Pure dari- linknya Kak Kia sendiri lah yang Dari bisa Kak Kia. yang menegaskan itu. Terus Kak Kia, bener gak sih sebelum ini terjadi, maksudnya huru hara ini terjadi, Kak Kia pernah dijodoh-jodohkan sama Kak Basis Ina, sama sama gitarisnya Kak Virgo. Kak Virgo. Nah, aku itu dijodohin gimana sama itu? orang. Iya pernah. Jadi sebenarnya ketemu yang kedua kali sama Kak Ina ya. Ya, Kak Ina. Lagi nongkrong, jadi abang ngomong gini, ya udahlah lu sini gue kenalin sama temen gue, gue cariin lu cowok yang baik-baik kok, segala macam, lu jangan asal-asal dulu lah, karena kan aku curhatnya juga dia kan. Ya udah pas datang ternyata dia cuek, jadi kayak nggak ada chemistry ya udah aja.
terus dia kayak minta maaf kan si Firgon, abang Firgon minta maaf. Nah, sorry ya Ki, gue nggak tahu ternyata kayaknya kalian Nggak cocok. Ya udah sih slow aja main. Ah, ah. Simpel, kalau gua sama Firgon simpel banget kalau pikirnya. Iya karena Ya yang enggak. oke, karena kalian memang sudah ternyata bersahabat lama ya. Iya dan memang satu dunia kan. Satu dunia, satu motor. Oke. Dan gak saling baper ya, kan katanya sahabatan cewek cowok. Baper. Sejauh ini sih enggak ya. Sejauh ini enggak ya. Sejauh ini kita memang saling support. Saling support. Mau gue punya pacar kek, mau dia gimana kek, saling support aja. Nah kan sama-sama sudah punya keluarga nih. Nah, Kak Kia sempat Sudah pernah punya keluarga. Sudah pernah punya keluarga gitu, sama-sama sudah pernah. Itu kan juga gue bilang, gue senior lo ya. Iya kan, Betul sih. Itu Ceplosannya itu lah ya. gue senior lo ya. Tahun berapa lo S1-nya? Seceplos itu. Nah, oke. Pada saat sama-sama pernah punya keluarga, pasangan-pasangan mengenalkan pasangan satu dengan sampai sekarang juga tuh mantan suami aku masih suka antarin anak rumah cuek-cuek aja, maksudnya kayak cerita lu gimana lu enggak biasa aja cuek aja sih. iya. Memang pada dasarnya tidak ada apa-apa ya ternyata. Emang dasarnya kita seakrab itu aja, seakrab yang dia manggil aku cek mau gitu, nong lu di mana ya gitu, ini ada motor nih jalan. Bosan gabut ngopi. Sampai akhirnya kamu disebut orang ketiga dari pihak sana, Ya, tapi itu kan bukan. nama kamu juga tuh hari pertama tuh. Iya benar. Iya benar tuh. Jadi harusnya saya nanya anda kenapa itu bisa terjadi. Nah makanya menjelaskan nih Kaki, akhirnya kamu ke bawah-bawah nih, padahal pada dasarnya sebenarnya kalian berdua memang sebelumnya memang sudah kenal dari awal Iya, gitu. kenal, dan itu emang ulang tahun bos aku dan emang dititipinnya ke aku sih, maksudnya kayak itu gue mau undang apa sih Oh lewat kamu. Iya kan emang Oke. Amanah. itu judulnya lagi kasus cuy, gak enak kan. Bener aja kena. Aduh, Kejadian. ribet gue di dalam masalahnya. Kenapa kena aja gue lagi keseret, maksudnya kalau nyetopin dia doang ya udah gitu kan. Iya, bener. Normal. Iya. Gue dibawa. Karena pada saat itu kamu datangnya berbarengan, itu kali ya yang jadi. Tahu lah tuh terus ada mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab kan. Bener. Tapi yang di postingannya Bang Virgon sendiri itu emang berdua doang apa gimana Kak Kia? Yang makan warteg ya? apa Enggak, keliling itu warteg? Emang ngumpul dulu nih, nanti baru jalan keliling. Itu di momen apa Kak Kia? Itu berapa hari lalu? Gabut aja. Momen gabut. Momen gabut. Dan tapi tetap circle-nya circle motoran pada saat itu. Motoran. Dan ternyata gambar itu menimbulkan masalah lagi nih katanya nih. Tapi kita udah cerita. Kak Kia risih gak sih di akhirnya di Kalau kemarin lumayan risih karena takut ngeganggu proses mereka atau apapun itu, mau balikan mau apa itu takut ganggu apa karena udah emang sedikit itu mungkin besok juga bakal posting lagi. Mungkin ntar gue bakal nonton di manggung kalau gue ngefans. Iya benar. Gue ngefans dari gue. Nanti malam dia manggung nih. Iya tadinya mau ke sana, cuma kan ternyata Ada undangan ini ya. Oke. cuek itu bodo amat. Tapi kesal juga gak sih Kak Kia? Kan komentar netizen banyak yang menggiringnya Kak Kia dibilang wah ini nih orang ketiganya nih gitu kan. Sempat yang kemarin yang dituduhkan dan dilaporkan. Ya kalau netizen tuh nggak bisa disalahkan, mereka kan dapetnya juga dari dekat sini A, dekat sini B. Comot sana comot Ya sini. udah, Spekulasi. kita kan juga nggak orang baru juga. Kita kan digosipin juga dari dulu udah ada. Belum kemarin sama Kak Vicky, belum udah biasa. Udah biasa. Oke. Menghambat karir Kak Kia juga nggak sih dengan kejadian-kejadian seperti ini gitu? Lebih ke harus lebih teliti aja sih sama dia. Takutnya nanti kalau datang ke mana atau digebek lagi kapal di kamera. Sekarang jarang banget mau jalan soalnya. Iya, benar. Kabur-kaburan mulu kan? Iya. Sulit banget kayak belut. Minum dulu Kak Kia. Gak apa-apa, istirahat dulu. Terus gimana? Sumpah. Sumpah, ada tisu nggak? Kan Kak Kia sendiri kan udah nggak risih gitu ya. Tapi Bang Virgon sendiri ada Ada cerita juga nggak sih? cuek. Oh cuek Orang juga. itu juga postingan dari dia kan yang foto. Memang dia yang foto. Ya kan tangan dia. Iya benar. Ya, cuek aja kita mau dari udah sih. Ada indikasi dia pengen digosipin nggak Enggak sih Kak Kia? Enggak lah. Dia lebih ke cuek sih. Gak sama gue doang sebenarnya yang ngepost-post gitu. Cuma pas banget gue yang repost aja ya kan. Ulang tahunnya juga gue nge-post Post, juga. cuek aja. Waktu dialog dia pas di atas panggung ngucapin apa buat aku juga aku post juga. Itu kan ada kisahnya tuh di situ diceritain soal dari awal ketemu. Jangan-jangan Kak Kia juga inspirasi dalam membuat lagunya Kak Virgon? Enggak, justru aku suka banget sama dia karena lagu dia yang pertama itu tuh ngerasa kayak gue banget. Yang apa tuh judulnya? Yang judulnya apa sih yang pertama tuh? Liriknya dia liriknya. Liriknya. Yang wajar bilang Lirik. gitu apa sih? Der dia biasanya. Iya. Oh,
Itu gue tahu dari zaman SMP nih, temen nih, ada teman mainin terus kayak belum ada Bluetooth, belum ada apa, dia masih kayak ih gue rekam dong gitu. Terus dari situ begitu kenal juga nggak tahu dia nyanyi sebenarnya, pokoknya ya udah anak motor, gue tahu si aja maaf Iya nggak di iya ternyata ya kan, ya udah. nonton dong, gue ikut nontonan, masalah lagi ada yang ngetrek, bodo amat, gue serah udah. Tapi kalau lu jujur tipe kakinya nggak sih? Kalau tipe gue nggak ada tipe sih, itu mah oh ya saya sudah pernah hancur rumah tangga ya, ini lebih santai. Tapi Kakia sendiri kan ada orang yang bisa dari sahabat jadi cinta, tapi ada juga yang jatuh cinta sama orang lain gitu. Kakia tipe yang mana? Cinta sama orang lain. Kakia Baru ketemu gitu langsung jatuh cinta. Ada juga orang yang kayak harus kenal dulu, deket berlama-lama jadi temen, jadi sahabat. Kayak sekarang ini Kakia gitu. Kakia tipe kali yang mana? Nggak mikirin. Apa karena masih trauma jadi harus selektif? Lebih ke fokus ya anak dulu kali ya, maksudnya kalau ada yang mendekat dan emang bisa mengayomi kami dan segala macam ya why not gitu lah. Tapi kalau misalnya kayak cuma datang bercanda apa ngajak main tapi deketin anak ala-ala doang ya males juga, jadi kayak nggak terlalu pikirin. Yang penting anak gue berhasil mensupport dan membagikan anak gue dengan baik. Jangan baik. Kalau lu mau gabung tapi jangan rusak. Oke. Aja. Tapi Kakia sama Virgon kan sama-sama udah punya anak nih, ada rencana kayak play date gitu nggak sih? Ya kalau Ajak main. dapat izin dari ibunya kayak nggak apa-apa lah. Kalau bisa sama ibunya doang juga ya nggak masalah. Barang ikut ibunya juga ikut gitu ya. Kalau beda sama ibu sama ibu kan. Iya, Cuek apa cuek aja. Secueknya tetap kurang. Orang menanggapi apa gitu. Tapi kalau pada dasarnya sama Kakia sendiri tidak ada perasaan apapun kan? Atau saat ini memang tidak ada Lebih perasaan? ke peduli ya. Peduli gitu terus kayak ya seru apa kayak gitu doang. Kayak misalkan aku mau curhat aja misalnya. Hurufnya panjang nih, abang gitu. Dia sampai kayak nih gue doang, gue baca chatnya tuh kedenger tuh nadanya tuh. Kayak gitu dia. Sebegitu deketnya kalian ya? Segitu dia Akrabnya. kocaknya kita sih. Dan gak cuma dia doang, kita emang main banyak di grup juga, berapa grup juga ada kita lagi juga. Cuma mungkin yang gabut yang kebetulan kita gitu ya. Oh ya di mana kan? Enggak, kayaknya karena sama-sama masih ini nih, masih miss sendiri-sendiri nih. Jadi dicocok logi deh jadinya. Sama-sama chill juga ya berarti. Kakia kalau misalnya seandainya kan Kakia bilang yang penting anak dulu nih. Apalagi Kakia kan seorang single mother ya kan, single parent gitu kan ya. Berarti si abang udah kenal si kakak, si kecil, Kenal si princess. Kalau kan pernah aku ajak nonton juga, nonton Bergon Manggung. Cuma dia mau princess, kena panas nggak panas ya Allah kata gue. Akhirnya di sono kita sendiri di tengah. Dirimu tipe kalau orang yang kalau mama punya temen harus kenalin ke anak. Maksudnya ya kenalin aja, misalnya mau main ketemu ininya aja, selewatnya aja. Teman Umi aja gitu kali Kemarin Mas. juga sama Kak Vicky Prasetya kan kita ada acara di Bandung bertiga di mobil Kak Vicky, aja foto post, kenapa nggak jadi gosip ya? Nggak jadi gosip. Kenapa tuh? Mohon maaf nih gue mah. Berarti kenalin ke anak temannya Umi aja gitu. Anak lah. Kenalin ke anak teman Umi aja, semua teman Umi. Iyalah, ya emang teman mau kenalin apa? Kaki akhirnya kamu muncul dan mau ngomong gitu, membuka soal apa sih Kaki? Karena kenapa masalah sudah mereka kenapa? beres. Jadi Oke. gue gak akan ngerepotin nanti urusan mereka di sana gitu kan. Terus ya karena topiknya dibawanya ke sana kayak gue ngemis, ya oke, gue pengemis pekerjaan gitu enggak. Iya. Saya emang ngemis kerjaan, Iya, bukan benar. lain-lain. Oke. Kan. Oh. Tapi kayak ya kan waktu itu almarhum kagak bisa ngelawan dong. Kan udah itu doang sih sebenarnya. Cuma kasih gue doang mikir ya udah nih gue harus tegas bahwa ini job yang gue dapetin itu dari almarhum Dulu Galuh. dari sana. Udah itu doang sih. Hanya itu saja. Puas. Oke. Tapi setelah statement Kak Ina kayak gitu, Kakia ada hubungin Kak Ina nggak buat? Enggak, Mengklarifikasi. sebelumnya biasa aja kita kan aku support apa segala macam juga. Kalau udah kayak gitu mah kayaknya ya udah lah ya. Tapi hubungan berarti merenggang sama Kak Ina. Atau sengaja, Biasa, atau biasa sengaja, juga. atau sengaja memang ingin melepas diri aja biar enggak. Enggak pernah chatting. Enggak, ya Allah, tuh berapa chattingan itu enggak ada yang. Iya, enggak. Cuek Cuek Kalau emang itu. kerja ketemu ya ayo ngobrol, enggak. Cuek aja. Orang tua komentar apa Kaki ya? Karena kamu selalu disangkut pautkan Kadang-kadang dengan. cuma bilang ntar kalau ada gue sudah di Majapahit ya. Oh. Kayaknya chillnya nurun dari papanya nih. Iya. Ya lebih ekstrim gitu ya. Slow ya Pak ya udah. Kaki pihak sana bilang nyari panggung.
pengen pansos jadi deketin Virgon. Gimana komentarmu? Pansos deketin Virgon, perasaan mohon maaf lagi itu kesalahan Anda. Anda yang nyamperin saya. Iya benar. Bukan saya yang nyamperin kalian. Iya dong. Saya menghindar nyari mobil, ya mana mobilnya. Masih dikira kan? Iya. Kalau nyari panggung masa ya gue bawa begituan. Nyari panggung ntar dulu ya. Taruh dulu ya kan, cantik terus. Iya, Itu gue nyari panggung. Karena biasanya ngomongnya kan begitu, seperti itu gitu. Gak apa-apa kalau dia ngerasanya begitu ya, kalau ada panggung ya panggung masing-masing, beda dunia. Lu kan panggungnya ke sono, gue panggungnya beda lah, syuting dan lain-lain. Oke, benar. Nah baru ini aja nih gue kena gosip. Selama ini cuek aja ya. Selama ini maaf mau ngomong apa juga mantan suami sebut-sebut. Itu kan gak gue buka-buka ya. Iya, Ya udah aja. Ya udah kan udah selesai ya kan. Ya udah aja masih temenan. Masih temenan. Ya Kaki ya, banyak banget pasangan muda balik lagi, pasangan muda yang divorce terus akhirnya ribut sama sang mantan, tapi dirimu dengan sang mantan justru malah mantan suami. Apa sih tipsnya dan apa yang membuat kamu tetap rukun sama pasangan? Karena kan aku juga mantan pasangan. Apa ya bilang korban kedua orang tua aku bisa kan. Aku tahu rasanya dijauhin sama salah satu. Aku lebih suka anak aku dapat lengkap. Malah kalau bisa paket komplit sama bininya Ono sama laki gue ntar. Itu kan lebih bagus buat anak. Punya double orang tua ya. Daripada dipaksakan dalam rumah tangga hancur berantakan, anak aku ngeliat bagaimana kejadian di dalam rumah tangga. Buat aku pribadi ya, lebih baik bisa tapi tetap akrab. Gitu. Halo Kak. Boy. Aku di samping lagi di Starbucks lagi wawancara. Iya, yuk. Aku pakai 5 XL. Oh, baju apa? Buat jaket. Bebas lah XL, M boleh, L boleh. L aja lah. L aja lah. Kaos gue gombrang tuh. Yuk, thank you. Saya soalnya nggak ada perebutan apapun, namain dulu ya. Ikhlas semua ambil. Semua dia kasih aja, diberikan. Gak ada gunung ini, nggak ada gua udah aja kayak pasangan putus pacaran aja. Nggak ada gunung ini, nggak ada segala macam. Yang penting lu ada nyumbang untuk anak gua aja udah. Tapi Virgon ceritanya kesel apa gimana ke Kaki ya? Curhatnya. Ini. Ya. Assalamualaikum. Aku bentar lagi harus naik nih. Iya, oke. Ini dulu ya. Iya, jadi gimana tuh? Apa Curhatnya itu? Gimana ngomongnya? Masa udah assalamualaikum ya? Jangan kemana-mana. Lucu. Kaki ya, apa sih namanya? Kan Kak Virgon juga melakukan banding karena dia merasa Kalau itu mananya ke sana aja. enggak, curhat juga nggak sih? Kan dia kekeh banget ingin ngambil hak asuh anak karena dia merasa memang dekat dengan anak. Enggak, bukan itu adalah alasan tersendiri dan gue paham banget. Niatnya nggak buruk sama sekali, tapi gue nggak akan bisa ngomong. Tapi niatnya sama sekali nggak ke arah merebut apa sih macam enggak. Oke. Gitu aja. Oke, support deh buat Kak Virgon sebagai temanmu. Gue gitu doang. Gimana menjalani sebuah masalah sesantai dan ini Harus kakak memiliki masalah yang jauh lebih besar lagi sebelumnya. berat Atau begini, hai enggak sih, nggak lebih parah daripada dulu. dan dirimu pernah Gue mengalami bersyukur, poinnya cuma sekarang ngerasa apapun yang terjadi sama gue di masa depan itu nggak lebih enjoy aja. dan itu kamu sampaikan ke abang. Sampai iya dia juga udah tahu aku lah, mana ada aku nangis ini tuh. Nah, kan kamu nangisnya kalau mau main doang, Iya juga bener, jelas. nggak jelas. Dia nggak tahu kenapa gue nangis. Terakhir, proyek terdekat kamu dalam karir, pasangan hidup 2024 udah bentar lagi nih, tinggal sehari. Project apa ya? Ya masih motoran aja sih sebenarnya. Udah arungi hidup dengan begitu bahagia aja. Ada kerjaan ya, alhamdulillah, nggak ada kerjaan yang kita cari. Harus, Kita cari yang lain, balik lagi tuh. Cari kerja. Kalau pasangan sendiri, Pasangan gimana ntar aja. Belum masih enjoy dengan yang sendiri? Ya enjoy nggak enjoy sih, cuma maksudnya buat nyari nggak deh, ntar aja gampang. Udah ingat. Princess suka bertanya. Princess suka bertanya. Minta Umi, adek, minta adek. itu ngomongnya gimana itu? Umi, mau punya adek. Di bapak lu udah nikah, bapak kamu udah nikah, apa nama kamu? Main dari Umi, tak dulu anak cari di Maret ada nggak? Udah cari Umi nggak ada. Beliin boneka bayi, nggak mau boneka. Sabar ya nak. Nah dulu Umi nyari duit dulu udah buat sekolah kamu kan? Iya mahal. Bener. Berarti di usia yang belum terlalu mengerti ya Apa? si adik Si Princess. Iya, nggak ngerti kenapa kamu dari bapaknya ya? Kamu yang ngurus, serah lu nak. Terus gimana lu ngurus juga gue kagak kerja ya. Tadi dulu. Oke, terima kasih kakak. Kak Tia. Sehat-sehat. Bentar. Oke, yuk aman. Yuk, bismillah. Oke, Kak Tia apa kabarnya nih? Bahagia selalu. Oke,
susah banget nih nyari dirimu. Kalau boleh tahu apa sih aktivitas dan kegiatanmu gitu kan, kayaknya padat banget. Susah nyari karena emang bukan dasarnya cari panggung ya. Emang kelayapan aja, emang nggak pernah diem di satu tempat kayak satu hari janjian nih kita. Tahu di jam berikutnya udah di mana gitu. Emang agak sibuk banget. Gak bisa ditebak. Oke, hobi motoran sejak kapan sih kak? Dari SD. SD udah bawa motor. SD udah nyolong bawa motor. Motor apa nih? Dulu tuh Kinko. Motor Cina gitu ya. motor Cina. Oh yang Adanya di rumah itu ya udah bokap. Matic atau Matic? Pertama kali mah Matic. Pertama kali Matic itu usia berapa tuh? Kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4. Kelas 3 kelas 4. Memang udah Ya, jatuh mah ya udah. Paling ketahuan gara-gara jatuh. tapi ada turunan orang tua suka motor Enggak, juga jadi gitu, Pak? dulu papa tuh pernah ngeliat cewek naik moge, terus papa bilang, ih keren tuh cewek. Ah udah tuh langsung ke kepikiran tuh. ih keren, iya bener keren. Oke, nah akhirnya kan dirimu benar-benar menekuni dan menikmati. Apa sih ketika dirimu udah nangkring di atas roda 2 itu? Apa ya? Sama dulu tuh kalau misalnya jalan-jalan sama keluarga gitu kan naik mobil kan, kayak ngebayangin tuh pengennya tuh kena alam gitu loh, angin, ya kan ngeliat tanaman tuh kayak wah kayak indah banget gitu kayak gitu ya kan. Dari situ awalnya juga begitu nyobain tangan begini kena daun sakit ya bun. Nggak jadi. Tapi ternyata emang udah apa ya, lebih efisien aja, lebih cepat. Terus hujan apa segala macam ya nggak apa-apa, emang suka alam. Dan sampai akhirnya sekarang. Kayak gila motornya sampai sekarang. Motor sampai kaki patah, aku belum trauma, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak kan. Pernah kaki Mobil patah? tabrakan selesai trauma, gue langsung wah gitu. Ini kaki pernah patah? Pernah patah. Itu momen apa? Itu lagi touring bareng Imam Darto di Brokoli, kita mau ke Batu Mas. Tapi ternyata kecelakaan juga, jadi ditabrak orang. Jadi ditabrak orang. Oke. Udah berapa rute yang kamu? Nggak banyak sih, soalnya kan masih kepotong sama syuting dan lain-lain. Jadi ya semutnya aja. Tapi cari waktunya gimana tuh Kak? Touring kan nggak bisa sehari 2 hari ya, kayak kalau jauh Tapi gitu. kayaknya kalau buat touring diutamain ya. Utamain touring dibanding Iya, kerja. touring dulu ya. Tapi kalau ada cuan cepat mah ya udah gas. Oke, Kak Kia, apa yang belum pernah kamu jelajahin di Indonesia ini dengan roda 2-mu? Banyak lah, masih banyak banget. Pengennya sih nanti kedepannya ya bisa motoran juga bareng kayak teman-teman semua. Touring keliling Indonesia itu masih pengen. Cuma kan kita masih harus ada angkat nih. Iya benar. Buat anak kan baruan ya. Belum ada. Tapi rute yang paling mengesankan untuk kaki apa? Yang tabrak kaki itu kali ya. Mengesankan sekali, belum nyampe setengah jalan sudah tidak Dari bisa mana lanjut. ke mana itu? Dari mana ke mana Dari tuh? Bandung mau ke Batukaras. Oh, nah pada saat dirimu mengalami kecelakaan itu, orang rumah, keluarga terdekat gimana apa? Dari situ langsung ada di tadi gue sebut ya? Dedi. Bukan Dedi, kita dulu. Oh, Edi Brokoli. Edi Brokoli. Bang Edi Brokoli langsung kayak mobil teman-temannya buat antar balik ke rumah. Kayak naik mobil pickup gitu. Dan ketiga, udah nyampe rumah ada papa, rumah sakit, antar. Tapi orang tua gimana sih Kak ngelihat anaknya patah kayak gitu? Udah jangan main-main motor lagi ya Kayaknya begitu. udah capek ya ngomongnya ya. Kayak bokap juga udah capek nasihatinnya, ya udahlah, udah pasrah aja dia juga. Tapi Kak kan punya anak cewek juga nih. Ini Jangan gimana dong, nih? anak gue Nah, jangan. itu kenapa tuh Iya. begitu? Anakku udah gue rayu-rayu, kamu nanti naik mobil aja ya. Nggak mau motor ya. Cuma ya harus pasrah juga lah, tahu diri ya. Kenapa Kak Kia anak dilarang? Sedangkan kamu aja sendiri, Karena cewek. kamu kan juga cewek. Kamu kan juga cewek. Gimana? Karena mungkin merasa kamu pernah mengalami hal Karena yang nggak semua orang bisa tetap ketawa ketika kaki patah ya. Nggak semua orang bisa tetap tersenyum ketika jatuh, beset apa segala macam. Ngebayangin anak yang begitu princess ya kan tiba-tiba jatuh kayak aduh jalannya copot jantung begini. Dia kebeset dikit aja udah stres. pernah Dia pernah digigit ular palanya malah. dia. Ular gede. Pelihara. Oh. Mereka udah stres banget kan, aduh gimana anak gue. Cuek deh. Oke, pernah ada di titik yang pengen berhenti dulu motoran atau gimana? Pernah waktu habis lahir. Kirain udah gak akan nyentuh motor lagi karena udah sibuk urusan. Gak bisa. Motor udah saya lepasin kasih orang. Gak bisa tetep jojo nyari motor lagi. Gak bisa. Berapa motor di rumah? Sekarang cuma satu. Cuma satu. Oke. Biasanya kan kalau anak motoran itu punya jiwa sosialnya yang tinggi banget gitu kan. Nah, Kak Kia sendiri sama teman-teman motoran itu sudah melakukan apa dalam Biasanya jiwa kalau sosial? sama tim main cantik
kan ada mencari kayak Kapopi Sofia dan lain-lain itu kita emang banyak kalau ada kegiatan pasti harus ada positifnya sayur berbagi kemana atau kita datangin tempat apa segala macam yang berkembang gitu. Kalau di motor besar Indonesia juga mereka lebih ke acara-acara besar tapi dikumpulkan dana untuk undang anak-anak itu jatuh berapa ratus atau berapa. Nah ini ke terakhir kemarin ini ada kegiatan atau seperti apa? Terakhir main cantik deh kayaknya apa ya? Oh enggak, kemarin nonton bola. Nonton balap. Oh nonton balap ya, oke. Oh itu kan Undangan, oke. Kaki ya, lagi-lagi namamu diseret-seret. dia lagi. Nggak ngerti. Sempet kesel gak sih? Sebel gitu? Enggak sebel sih. Aku belum lihat sama sekali, baru ngeliat ininya doang, judulnya doang kan. Apa sih? Ulang tahun doang aja gitu, ulang tahun doang gitu. Yang waktu itu kita ketemu kan? Yang mana waktu ya? kita ketemu di daerah Easy. Di situ lagi kan? Di situ Itu kita kenal ketemu di situ. Itu momennya gimana sih sebenarnya? Yang pertama kali banget itu. Nah, ulang tahun bos aku, yang punya tempat. Undang semua. Itu kan banyak artisnya kan, nggak cuma kita berdua ya. Ada banyak lah pokoknya. Tiba-tiba pas mau turun, biasa gue tahu dong kalian wartawan pasti ngincer dia dong. Udah diem dulu bang, diem nih. Kalau gue kan lewat pasti aman nih. Kiranya pas turun kecik-kecik, aduh kenapa jadi ke gua? Aku aja masih pegang bantal yang kenapa jadi gua? Enggak, tapi memang momennya kalian berdua datang bareng-bareng. Kita emang akrab banget, emang segitu akrabnya. Kan dia lagi susah juga, pas dia susah kita ada, apa gitu gue lagi susah juga semuanya ada. Jadi kita emang saling support semuanya. Seberapa akrab atau sedalam cerita apa sih? Kalau seberapa akrab, intinya dari awal udah aku tegasin bagi dia aja. Kia Putri, cowok dikasih rahim itu Kia Putri. Cowok dikasih rahim, istilahnya. Gue laki-lakinya. Istilahinnya gitu. Iya, dia udah cowok dikasih rahim udah Kia Putri nggak ada lagi. Segitu dia tahu aku kayak lakinya kayak apa. Emang akrab. Mau kabar-kabaran ada Kaina pun dulu aman-aman aja. Sudah cuma sekarang kan mungkin dia makin lagi bebas dan lagi segala macam, jadi dia lebih banyak ngumpulin apa di Bandung. Karena dari Jakarta. Balik ke Jakarta. Jadi lebih ketemu lagi ya. Dan nggak cuma kita, ceweknya juga nggak cuma aku doang tuh dia. Tapi keganggu nggak sih kak sama netizen berita yang itu gitu? Lebih ke PR gue jadi kagak bisa ngambil job apa ya. Karena aku disangkutnya kayak gini nih, nyangkutin ke situ lagi. Kalau kemarin kan mereka masih punya masalah. Aku takutnya nanti kalau disangkut-sangkutin jadi dibilangnya di sana. Sabar ya udah, kalau sekarang sih ya cuek aja, emang gak ada posting-posting juga cuek-cuek aja. Tapi kenalnya sendiri berarti dari Kaina juga kenal ya? Puter Kaina laki ya? Apa Nah, tuh? udah. Aku kenal ya Firman dulu. Duluan. Udah lama baru kenal ke Kaisa. Berapa tahun tuh kak? Lebih dari 2 tahun. Sebelum masalah ini terjadi lah ya. Jauh. Aku masih dikenal sama Kaina sebagai sosok perempuan yang bisa aku contoh untuk menjadi perempuan gitu. Oke. Laki banget nih. Nah, nih lu kamu sama ini gue gitu. Berawal dari situ sih. Berawal dari sini tuh. Yang kak bener Kak Kia diberikan job sama Manajemen ya? Manajemen. Nggak ada satu. Karena ada berita Makanya itu. kemarin akhirnya pertama kali aku mau buka suara karena itu kan. Itu dari almarhum Roni Galung, mungkin tahu, komedian zaman dulu. Dia udah meninggal. Dia cari aku ke Bandung, dia nyuruh aku balik lagi ke Jakarta untuk kerja. Itu dari dia. Nggak ada sama sekali dari Berarti pure memang itu Pure dari- linknya Kak Kia sendiri lah ya, bisa ya, ke menegaskan itu. Terus Kak Kia, bener gak sih sebelum ini terjadi, maksudnya huru hara ini terjadi, Kak Kia pernah dijodoh-jodohkan sama Kak Basis Ina, lagi sama gitarisnya Kak Virgo. Kak Virgo. Nah aku itu dijodohin gimana sama itu? orang. Iya pernah. Jadi sebenarnya ketemu yang kedua kali sama Kak Ina ya. Ya, Kak Ina. Lagi nongkrong, jadi abang ngomong gini, ya udahlah lu sini gue kenalin sama temen gue, gue cari lu cowok yang baik-baik kok, segala macam, lu jangan asal-asal dulu lah, karena kan aku curhatnya juga dia kan. Ya udah pas datang ternyata dia cuek, jadi kayak nggak ada chemistry, ya udah aja. Terus dia kayak minta maaf kan sih, ke abang itu minta maaf. Rasanya Ki gue nggak tahu, ternyata kayaknya kalian nggak cocok. Ya udah sih slow aja main. Simpel, kalau gue mah terus simpel banget kalau pikirnya. Iya karena Ya yang enggak. Oke, karena kalian memang sudah ternyata bersahabat lama ya. Iya dan emang satu dunia, Satu dunia, satu mutan. Oke. Dan gak saling baper ya, kan katanya sahabatan cewek cowok. Baper. Sejauh ini sih enggak ya, sejauh ini kita emang saling support. Saling support. Mau gue punya pacar kek, mau di gimana kek, saling support aja. Nah kan sama-sama sudah punya keluarga nih,
Kakia sempat Sudah pernah punya keluarga. sudah pernah punya keluarga gitu, sama-sama sudah pernah. Itu kan juga gue bilang, gue senior lo ya. Iya kan, Betul sih. Itu Seceplosannya itulah ya. gue senior lo ya. Tahun berapa lo S1-nya? Seceplos itu. Nah, oke. Pada saat sama-sama pernah punya keluarga, pasangan-pasangan mengenal kan pasangan satu dengan sampai sekarang juga tuh mantan suami aku masih suka antarin anak rumah cuek-cuek aja, maksudnya kayak cerita lu gimana, enggak biasa aja yang cuek aja sih. iya. Memang pada dasarnya tidak ada apa-apa ya ternyata. Emang dasarnya kita seakrab itu aja, seakrab yang dia manggil aku cek mau gitu, nong lu di mana ya gitu, ayo ini ada motor nih jalan. Bosan gabut ngopi. Sampai akhirnya kamu disebut orang ketiga dari pihak sana, Ya, tapi itu kan bukan. nama kamu juga tuh hari pertama tuh. Iya benar. Iya benar tuh. Jadi harusnya saya nanya Anda, kenapa itu bisa terjadi? Nah, makanya menjelaskan nih Kaki, akhirnya kamu ke bawah-bawah nih, padahal pada dasarnya sebenarnya kalian berdua memang sebelumnya memang sudah kenal dari awal Iya, gitu. kenal, dan itu emang ulang tahun bos aku, dan emang dititipinnya ke aku sih, misalnya kayak itu gue mau undang apa sih aja. Oh, lewat kamu. Iya kan memang Oke. Amanah itu juga lagi kasus cuy, gak enak kan. Bener aja kena. Aduh, Kejadian. udah ribut gue di dalam masalahnya. Kenapa kena aja gue lagi keseret, maksudnya kalau nyetopin dia doang ya udah gitu kan. Iya, bener. Normal. Iya. Gue dibawa. Karena pada saat itu kamu datangnya berbarengan. Itu kali ya yang jadi Tahu lah tuh, terus ada mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab kan. benar. Tapi yang di postingannya Bang Virgon sendiri itu emang berdua doang apa gimana Kaki ya? Yang makan warteg ya? apa Enggak, keliling itu warteg. Emang ngumpul dulu nih, nanti baru jalan keliling. Itu di momen apa Kaki ya? Itu berapa hari lalu? Gabut aja. Momen gabut. Momen gabut. Dan tapi tetap circle-nya circle motoran pada saat itu. Motoran. Dan ternyata gambar itu menimbulkan masalah lagi nih katanya nih. Tapi kita udah cuek. Kaki risih gak sih di akhirnya di Kalau kemarin lumayan risih karena takut ngeganggu proses mereka atau apapun itu, mau balikan mau apa itu takut ganggu apa sekarang udah emang sebisa itu, mungkin besok juga bakal posting lagi, mungkin ntar gue bakal nonton di panggung kalau gue ngefans. Iya, benar. Gue ngefans dari gue nanti malam dia manggung nih. Iya, tadinya mau ke sana cuma kan ternyata Ada undangan ini ya. Oke. cuek itu bodo amat. Tapi kesal juga gak sih Kaki ya? Kan komentar netizen banyak yang menggiringnya Kaki dibilang wah ini nih orang ketiganya nih gitu kan. Sempat yang kemarin yang dituduhkan dan dilaporkan. Ya kalau netizen tuh nggak bisa disalahkan, mereka kan dapetnya juga dari bukan sini A, bukan sini B. Comot sana comot Ya sini. udah, kita kan juga nggak orang baru juga, kita kan digosipin juga dari dulu udah ada. Belum kemarin sama Kak Vicky, belum udah biasa. Udah biasa. Oke. Menghambat karir Kaki juga nggak sih dengan kejadian-kejadian seperti ini gitu? Lebih ke harus lebih teliti aja sih sama Kak Vicky. Takutnya nanti kalau datang ke mana, atau digebek lagi kapal di kamera. Orang jarang banget mau jalan soalnya. Iya, benar. Kabur-kaburan mulu kan? Iya. Sulit banget kayak belut. Minum dulu Kaki ya. Enggak apa-apa, istirahat dulu. Stres ya. Sumpah. Sumpah, ada tisu enggak? Kan Kakia sendiri kan udah nggak risih gitu ya. Tapi Bang Virgon sendiri ada Ada cerita juga nggak sih? cuek. Oh cuek Orang juga. itu juga postingan dari dia kan yang foto. Memang dia yang foto. Ya kan tangan dia. Iya, benar. Ya, cuek aja kita mau dari utuh sih. Ada indikasi dia pengen digosipin nggak Enggak sih Kaki? Enggak lah. Dia lebih ke cuek sih. Gak sama gue doang sebenarnya yang ngepost gitu. Cuma pas banget gue yang repost aja ya kan. Ulang tahunnya juga gue nge-post Post, juga. cuek aja. Sampai dialog dia pas di atas panggung ngucapin apa buat aku juga aku post juga. Itu kan ada kisahnya tuh di situ diceritain soal dari awal ketemu. Jangan-jangan Kaki juga inspirasi dalam membuat lagunya Kak Virgon? Enggak, justru aku suka banget sama dia karena lagu dia yang pertama itu tuh ngerasa kayak gue banget. Yang apa tuh judulnya? Yang judulnya apa sih yang pertama tuh? Liriknya dia liriknya. Liriknya. Lirik. Gitu apa sih? Dia Iya. Itu gue tahu dari zaman SMP nih, temen nih ada teman mainin terus kayak belum ada Bluetooth, belum ada apa, dia masih kayak ih gue rekam dong gitu. Terus dari situ begitu kenal juga nggak tahu dia nyanyi sebenarnya, pokoknya ya udah anak motor gitu, tahu si anjing maaf Iya, enggak di street. iya ternyata ya kan, Ya udah. nonton dong gue ikut nontonan, masalah lagi ada yang ngekrek, bodo amat terserah dah. Tapi kalau jujur tipe Kakinya nggak sih? Kalau tipe gue nggak ada tipe sih, ya, itu mah ya sudah
pernah hancur rumah tangga ya. Ini lebih santai. Tapi Kakia sendiri kan ada orang yang bisa dari sahabat jadi cinta, tapi ada juga yang jatuh cinta sama orang lain gitu. Kakia tipe yang mana? Cinta sama orang lain. Kakia Baru ketemu gitu langsung jatuh cinta. Ada juga orang yang kayak harus kenal dulu, deket berlama-lama jadi temen, jadi sahabat. Kayak sekarang ini Kakia gitu. Kakia tipe kalian mana? Nggak mikirin apa karena masih trauma jadi harus selektif. Lebih ke fokus anak dulu kali ya. Maksudnya kalau ada yang mendekat dan emang bisa mengayomi kami dan segala macam ya why not gitu lah. Tapi kalau misalnya kayak cuma datang bercanda apa ngajak main tapi deketin anak ala-ala doang ya males juga. Jadi kayak nggak terlalu pikirin. Yang penting anak gue berhasil mensupport dan membagikan anak gue dengan baik. Kalau lu mau gabung tapi jangan rusak. Oke. Itu aja. Tapi Kakia sama Virgon kan sama-sama udah punya anak nih, ada rencana kayak play date gitu nggak sih? Ya kalau Ajak main. dapat izin dari ibunya kayak nggak apa-apa lah. Kalau bisa sama ibunya kan juga ya nggak masalah. Barang ikut ibunya juga ikut gitu ya. Kalau beda sama ibu kan. Iya, Cuek apa cuek aja. Secueknya tetap kurang. Orang menanggapi apa gitu. Tapi kalau pada dasarnya sama Kakia sendiri tidak ada perasaan apapun kan? Atau saat ini memang tidak ada Lebih perasaan? ke peduli ya. Peduli gitu terus kayak dia seru apa kayak gitu doang. Kayak misalkan aku mau curhat aja misalnya. Hurufnya panjang nih, Albang gitu. Dia sampai kayak, nih gue doang, gue baca chatnya tuh kedenger tuh nadanya tuh. Kayak gitu dia. Sebegitu deketnya kalian ya? Segitu dia Akrabnya. kocaknya kita sih. Dan gak cuma dia doang, kita emang main banyak di grup juga. Berapa grup juga ada kita lagi juga. Cuma mungkin yang gabut yang kebetulan kita gitu ya. Oh di mana? Enggak, kayaknya karena sama-sama masih ini nih masih miss sendiri-sendiri nih. Jadi dicocok logi deh jadinya. Sama-sama chill juga ya berarti. Kakia kalau misalnya seandainya kan Kakia bilang yang penting anak dulu nih. Apalagi Kakia kan seorang single mother ya kan, single parent gitu kan ya. Berarti si abang udah kenal si kakak, si kecil. Si Princess. Kalau kan pernah aku ajak nonton juga, nonton Virgon manggung. Cuma dia mau Princess, kenapa panas nggak panas ya Allah kata gue. Akhirnya Dexono kita sendiri di tengah. Dirimu tipe kalau orang yang kalau mama punya temen harus kenalin ke anak. Maksudnya ya kenalin aja misalnya mau main ketemu ininya aja selewatnya aja. Teman Umi aja gitu kali. Kemarin juga sama Kak Vicky Prasetya kan kita ada acara juga bertiga di mobil Kak Vicky. Coba aja foto post nggak jadi gosip ya? Nggak jadi gosip. Kenapa tuh? Mohon maaf nih gue mah. Berarti kenalin ke anak temannya Umi aja gitu. Kenalin ke anak teman Umi aja, semua teman Umi gitu. Ya emang semuanya teman, mau kenalin apa? Tapi akhirnya kamu muncul dan mau ngomong gitu, membuka suara apa sih Kaki? Karena kenapa sudah kenapa? Jadi gue nggak akan ngerepotin nanti urusan mereka di sana. Terus ya karena topiknya dibawanya kesannya kayak gue ngemis. Ya oke, gue pengemis pekerjaan. Gitu enggak? Iya. Saya emang ngemis kerjaan. Iya benar. Lain. Oke Kan? Oh. Tapi kayak ya kan waktu itu almarhum kagak bisa ngelawan dong. Kan? Udah itu doang sih sebenarnya. Cuma masih gue doang mikir ya udah nih gue harus pertegas bahwa ini job yang gue dapetin itu dari almarhum Doni Galuh dari sana. Udah itu doang sih. Hanya itu saja. Tapi setelah statement Kak Ina kayak gitu, Kakia ada hubungin Kak Ina nggak buat? Enggak. Mengklarifikasi. Sebelumnya biasa aja kita kan aku support apa segala macam juga. Kalau udah kayak gitu mah kayaknya ya udah lah ya. Tapi hubungan berarti merenggang sama Kak Ina? Atau sengaja memang ingin melepas diri aja biar nggak pernah chatting. Enggak, ya Allah, beberapa chattingan itu nggak ada yang iya nggak cuek itu. Ketemu ya ayo ngobrol, enggak. Orang tua komentar apa Kaki ya? Karena kamu selalu disangkut pautkan dengan dengan ntar kalau ada gue sudah di meja ya. Oh. Kayaknya chillnya nurun dari papanya nih. Iya. Ya lebih ekstrim gitu ya. Slow ya Pak ya udah. Kaki pihak sana bilang nyari panggung, pengen pansos jadi deketin Virgon. Gimana komentarmu? Pansos deketin Virgon, perasaan mohon maaf lagi itu kesalahan Anda. Anda yang nyamperin saya. Iya benar. Bukan saya yang nyamperin kalian. Iya dong. Saya menghindar nyari mobil, ya mana mobil gua. Masih diterima kan? Iya. Kalau nyari panggung masa ya gue bawa begituan. Nyari panggung ntar dulu ya. Taruh dulu ya kan cantik terus. Iya, itu gue nyari panggung. Karena biasanya ngomongnya kan begitu, seperti itu gitu. Apa-apa kalau dia ngerasanya begitu ya, kalau ada panggung ya panggung masing-masing beda dunia. Lu kan panggungnya gue panggungnya
beda lah syuting dan lain-lain. Oke, benar. Nah baru ini aja nih gue kena gosip. Selama ini cuek aja ya. Selama ini maaf mau ngomong apa di film mantan suami sebut-sebut. Itu kan gak gue buka-buka ya. Iya, Ya udah aja. Ya udah kan udah selesai ya kan. Ya udah aja masih temenan. Masih temenan. Kaki ya, banyak banget pasangan muda balik lagi, pasangan muda yang divorce terus akhirnya ribut sama sang mantan, tapi dirimu dengan sang mantan justru malah mantan suami. aja. Apa sih tipsnya dan apa yang membuat kamu tetap rukun sama pasangan? Karena kan aku juga mantan pasangan. Apa ya bilang korban kedua orang tua aku bisa kan. Aku tahu rasanya dijauhin sama salah satu. Aku lebih suka anak aku dapat lengkap. Malah kalau bisa paket komplit sama bininya Ono sama laki gue ntar. Itu kan lebih bagus buat anak. Punya double orang tua ya. Daripada dipaksakan dalam rumah tangga acuh berantakan anak aku ngeliat bagaimana kejadian di dalam rumah tangga. Buat aku lebih, buat aku pribadi ya, lebih baik bisa tapi tetap akrab. Gitu. Halo kak. Boy. Aku di samping lagi di Starbucks lagi wawancara. Iya, yuk. Aku pakai 5XL. Oh baju apa? Buat jaket. Bebas lah XL, M boleh, L boleh. L aja lah. L aja lah. Kaos gue gombrang tuh. Yuk, thank you. Saya soalnya nggak ada perebutan apapun namanya dulu ya. Oke. Lah semua ambil. Semua dia kasih aja, diberikan. Nggak ada gunung ini nggak ada gue udah aja kayak pasangan putus pacaran aja. Nggak ada gunung ini, nggak ada segala macam. Yang penting lu ada nyumbang untuk anak gue aja udah. Tapi Firgun Firgun ceritanya kesel apa gimana ke Kaki ya? Curhatnya. Ini. Ya. Assalamualaikum. Aku bentar lagi harus naik nih. Iya, oke. Ini dulu ya. Iya, jadi gimana tuh? Apa Curhatnya itu? Gimana ngomongnya? Masa udah assalamualaikum ya? Jangan kemana-mana. Lucu. Kaki ya, apa sih namanya? Kan Kak Virgon juga melakukan banding karena dia merasa Kalau itu mananya ke sana aja. enggak, curhat juga nggak sih? Kan dia kekeh banget ingin ngambil hak asuh anak karena dia merasa memang dekat dengan anak. Enggak, bukan itu adalah alasan tersendiri dan gue paham banget. Niatnya nggak buruk sama sekali, tapi gue nggak akan bisa ngomong. Tapi niatnya sama sekali nggak ke arah merebut apa sih macam enggak. Oke. Gitu aja. Oke, support deh buat Kak Virgon sebagai temanmu. Gue gitu doang. Gimana menjalani sebuah masalah sesantai dan ini Harus kakak memiliki masalah yang jauh lebih besar lagi sebelumnya. berat Atau begini, hai enggak sih, nggak lebih parah daripada dulu. dan dirimu pernah Gue mengalami bersyukur, poinnya cuma sekarang ngerasa apapun yang terjadi sama gue di masa depan itu nggak lebih enjoy aja. dan itu kamu sampaikan ke abang. Sampai iya dia juga udah tahu aku lah, mana ada aku nangis ini tuh. Nah, kan nangisnya kalau mau main doang, itu juga nggak jelas. Nggak jelas. Dia nggak tahu kenapa gue nangis. Terakhir, proyek terdekat kamu dalam karir, pasangan hidup 2024 udah bentar lagi nih, tinggal sehari. Project apa ya? Ya masih motoran aja sih sebenarnya. Udah hidup dengan begitu bahagia aja. Ada kerjaan ya alhamdulillah, nggak ada kerjaan yang kita cari. Harus, Kita cari yang lain, balik lagi tuh. bener. Cari kerja. Kalau pasangan sendiri, Pasangan gimana ntar aja. Belum masih enjoy dengan yang sendiri. Ya enjoy nggak enjoy sih, cuma maksudnya buat nyari nggak deh, ntar aja gampang. Udah ingat. Princess suka bertanya. Princess suka bertanya. Minta Umi, adik, minta adik. itu ngomongnya gimana itu? Umi, mau punya adik. Di bapak lu udah nikah, bapak kamu udah nikah, apa nama kamu? Main dari Umi, ntar dulu ya nak cari di Maret ada nggak? Oh udah cari di Umi nggak ada. Beliin boneka bayi, nggak mau boneka. Sabar ya nak. Nah dulu Umi nyari duit dulu udah buat sekolah kamu kan? Iya mahal. Bener. Berarti di usia yang belum terlalu mengerti ya Apa? si adik. Si Princess. Iya, nggak ngerti kenapa kamu dari bapaknya ya. Kamu yang ngurus, serah lu nak. Terus gimana lu ngurus juga gue yang kagak kerja ya. Tadi dulu. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih, ya. Sehat. Bentar. Oke, yuk aman. Yuk, bismillah. Oke, Kakia apa kabarnya nih? Bahagia selalu. Oke, susah banget nih nyari dirimu. Kalau boleh tahu apa sih aktivitas dan kegiatanmu gitu kan, kayaknya padat banget. Susah nyari karena emang bukan dasarnya cari panggung ya. Emang kelayapan aja, emang nggak pernah diem di satu tempat kayak satu hari janjian nih kita. Tahu di jam berikutnya udah di mana gitu. Emang agak sibuk banget sih. Gak bisa ditebak. Oke, hobi motoran sejak kapan sih kak? Dari SD. SD udah bawa motor. SD udah nyolong bawa motor. Motor apa nih? Dulu tuh Kinko.
motor Cina gitu ya. Motor Cina. Oh, yang Adanya dulu mah itu ya udah bokap gue. Matic atau Matic. Matic. Pertama kali mah Matic. Pertama kali Matic itu usia berapa tuh? Kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4. Kelas 3 kelas 4. Memang udah Ya, jatuh mah ya udah. Paling ketahuan kira-kira jatuh. tapi ada turunan orang tua suka motor Enggak, juga jadi gitu, Pak? dulu papa tuh pernah ngeliat cewek naik moge, terus papa bilang, ih keren tuh cewek. Ah udah tuh langsung ke kepikiran tuh. ih keren. Iya bener keren. Oke, nah akhirnya kan dirimu benar-benar menekuni dan menikmati. Apa sih ketika dirimu udah nangkring di atas roda 2 itu? Apa ya? Sama dulu tuh kalau misalnya jalan-jalan sama keluarga gitu kan naik mobil kan, kayak ngebayangin tuh pengennya tuh kena alam gitu loh, angin ya kan, lihat tanaman tuh kayak wah kayak indah banget gitu, kayak di TV ya kan. Dari situ awalnya juga begitu nyobain tangan begini kena daun sakit ya bun. Nggak jadi tapi ternyata emang udah apa ya, lebih efisien aja, lebih cepat, terus hujan apa segala macam ya nggak apa-apa, emang suka alam. Dan sampai akhirnya sekarang. Kayak gila motornya sampai sekarang, motor sampai kaki patah aku belum trauma, alhamdulillah, mudah-mudahan nggak kan. Pernah kaki Mobil patah? tabrakan selesai trauma, gue langsung wah gitu. Ini kaki pernah patah? Pernah patah. Itu momen apa? Itu lagi touring bareng Imam Darto di Brokoli, kita mau ke Batu Mas, tapi ternyata kecelakaan juga, jadi ditabrak orang. Jadi ditabrak orang. Oke. Udah berapa rute yang kamu? Nggak banyak sih, soalnya kan masih kepotong sama syuting dan lain-lain. Ya semutnya aja. Tapi cari waktunya gimana tuh Kak? Touring kan nggak bisa sehari 2 hari ya, kayak kalau jauh Tapi gitu. kayaknya kalau buat touring diutamain ya. Utamain touring dibanding kerja. Iya, touring dulu ya. Tapi kalau ada cuan cepat mah ya udah gas. Oke, Kak Kia, apa namanya? Apa yang belum pernah kamu jelajahin di Indonesia ini dengan roda 2-mu? Banyak banget. Pengennya sih nanti kedepannya ya bisa motoran juga bareng kayak teman-teman semua, touring keliling Indonesia itu masih pengen. Cuma kan kita masih harus ada kaki. Iya benar. Karena kan baruan ya. Belum ada. Tapi rute yang paling mengesankan untuk kaki apa? Yang tabrak kaki itu kali ya. Mengesankan sekali, belum nyampe setengah jalan sudah tidak Dari bisa mana lanjut. ke mana itu? Dari mana ke mana Dari tuh? Bandung mau ke Batukaras. Oh, nah pada saat dirimu mengalami kecelakaan itu orang rumah, keluarga terdekat gimana?